Shalom Bapak Ibu, Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya berharap dan berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan serta keseruan satu diskusi atau debat antara teman-teman para apologet Kristen yang akan berhadapan dengan Ustadz Suma. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung kita simak videonya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Ini logika historis. Sekarang kalau kamu menolak logika historis ini, coba tunjukkan kapan di dalam Quran bahasa itu diciptakan oleh Allahmu. Silakan. Ya, pada saat manusia itu ada, Adam sudah punya bahasa. Oke, Bahasa perbedaan itu bahasa lisan. itu kapan? Bahasa itu sejak ada manusia kemana-mana. Oke, silakan. Di mana? Intinya Oke. dijelaskan seluruh Oke. bahasa Allah yang menciptakan. Oke, Wa min sekarang ayati pertanyaannya gini. khalqus samawati Cuma- wal ardi wa ikhtilaful Oke, cuma- alsinatikum Oke, sebentar. wa alwanikum. Kasih waktu ya, biar saya kasih Dengar, hancur video ini hari cuma ini. dengar dulu dong pertanyaannya. Jangan kalau mau lari bom. Dengar dulu. Bang Bom, tenang. Jangan ini. Di dalam Quran itu kapan Allah menciptakan banyak bahasa? Di zaman Adam. Pada Adam itu masih saat 2 orang. manusia itu sudah datang. Oke. Hancur sudah kamu. Apanya yang hancur? Coba, Setiap di manusia zaman memiliki kapan? perbedaan bahasa. Setiap manusia zaman memiliki kapan? perbedaan bahasa. Di Habis zaman tertawa. kapan di dalam Quran bahasa itu menjadi banyak? Pada saat tunjukkan manusia surat sudah berapa? mulai banyak, makanya Di saat Al-Quran. manusia kapan? Mana suranya? Suranya mana? Makanya pada saat Allah Subhanahu wa Oke, taala suranya mana? menerangkan, Suranya dengarkan, mana? dengarkan, Suranya mana, bro? dengarkan. Wa Saya ma tunjukkan arsalna data min Alkitab rasulin kami ya. illa bilisani Dengar dulu, qaumi dengar. Di sini liyubayyina bukan lahum modal bibir. wa Saya peringatkan yudillullah satu. may yasha'u Dengar wa dulu, yahdi dengar may dulu. yasha' wa huwal aziz. Surah berapa? Kami tidak mengutus seorang rasul pun Jangan melainkan dengan sampai saya bahasa mute dan saya kaumnya. turunkan kamu Juma. Kenapa nangis? Bukan. Mau kick Gimana di sini. suranya? Ini kalau di dalam Ini Ibrahim Lihat. ayat 4. Allah mengutus seluruh nabi berdasarkan dengan bahasa kaumnya. Bentar Berarti dulu. bahasa sudah dicipta. Oke. Ini dalilnya udah jelas di kok. dalam saya turunkan kamu sebentar ya, kalau kamu nggak bisa diam, dengarin. Aduh, dasar Dengarin. oten. Bahasa itu menjadi banyak. Itu pada peristiwa Babel. Di mana coba kamu tunjukkan kejadian berapa tuh? Kejadian berapa? Adapun seluruh Oke, bumi oke. satu bahasanya dan satu logatnya. Oke. Maka Kejadian. berangkatlah mereka ke Kejadian sebelah 11. timur dan 11 ayat kita baca. 7 dan Oke. sebelumnya juga. Oke. Oke, perhatikan Oke. ya. Dan menjumpai tanah di Sinear. Perhatikan kan ya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata. Dan ayatnya di mana nih? Yang pasti langsung ayat itu. Lucu, nggak ada. Berikan. Lihat ayat 6, ayat 6. Kejadian 11 ayat 9. 9 Oke, ayat 9, langsung ayat 9. Parah. Itulah sebabnya, perhatikan ya. Itulah sebabnya, ini kok kabur ya. Itulah sebabnya sampai sekarang ini nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikecobolokan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka berserak. Diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Oke ya. Terus, mana Disinilah tertulis bahasa itu diciptakan menjadi bahasa? banyak. Oke. Di Sekarang mana di di dalam situ Quran itu diterangkan surah berapa diciptakan? tadi? Di mana Silakan. tertulis diciptakan bahasa di situ? Loh, Coba. Dari ayat 7 Jul. Lo kalau mau Ada baca pun Ayat 7. tidak ada. Baiklah kita mengecolokkan di Allahu sana Akbar. bahasa mereka sehingga Allahu mereka tidak Akbar. mengerti lagi Nggak bahasa ada. masing-masing. Nggak Ayat ada. 7. Hei, nggak ada. Ini. Suma Lihat. ini Nggak ada di Alkitab situ. itu Apa? Alkitab lihat, itu lihat. penuh dengan Baiklah kita sejarah. Barulah kita turun dan mengacau balaukan di sana. Balal dalam bahasa. mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Mana diciptakan bahasa? Perhatikan. Mana? Di sini Mana? bahasa mereka masing-masing. Iya, bahasa Tidak mereka mengerti. sudah ada. Mana Kenapa? dicipta? Karena ada perbedaan. Balal Nah, dalam ini lihat, bahasa ayat Ibrani. 1 ya. Lihat. Sabar, sabar. Lihat ini. Ayat 1, Betul. ayat 1 kita lihat. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Itu ayat 1. Terus? Kemudian di ayat 7, Oh. ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti bahasa masing-masing. Nah, bahasa masing-masing. Tadinya satu bahasa sekarang menjadi tidak mengerti bahasa masing-masing. Mana diciptakan? Mana diciptakan seluruh bahasa? Sudah Mana? terjadi toh? Oke. Mana? Silakan. Mana? Di Quran itu surah berapa? Ayo Kan tadi berurut. saya sudah menjelaskan samamu. Di Sudah mana? menjelaskan. Bukan. Tuhan Tunjukkan dong, menciptakan. Sekarang kamu tunjukkan. Tuhan menciptakan segala bahasa yang ada di atas muka bumi. Kamu udah jelas tuh.
Udah. Bentar, Gimana? bentar, Di mana? si Joseph. Di mana? Perbedaan Minta izin bahasamu. sama saya dong, biar saya ngajar dia. Wahtilafu alsinatikum. Kawan-kawan, Perbedaan biar kita tahu bahasamu, nih kualitasnya wa si alwanikum, Zuma. dan Ini warna ada Murtadin, kulitmu. Bang Zuma. Oke? Bang Zuma, mau diskusi sama Murtadin nggak, Bang Zuma? Siapapun, Murtadin, Paulus kau bangkitkan, Ya, suruh boleh. sini. Tolong dinaikin si Joseph itu. Luar biasa ini orangnya. Joseph RB nanti Jadi- aku minta izin ya. Jadi Buat aku saudara-saudara tidak menghargai bom-bom ternyata. Bom-bom Oke. kamu nggak ada Ya, apa-apanya. Lu aja nggak menghargai Muhammad kok. Silakan Joseph. Jul, lu nggak menghargai Muhammad kok. Lu bilang Muhammad buta huruf. Zuma. Allahu Jadi kawan-kawan, Akbar. biar kita Masya lihat nih ya, Allah, biar kita Masya lihat Allah. kualitasnya si Zuma. Masya Silakan Allah. Joseph, kamu diskusi sama Zuma, silakan. Jadi Pak Bom-Bom tidak dianggap di sini rupanya. Oh walah. Ayo silakan Jadi yang gini, Jum, baru naik tolong surah berapa tadi, tunjukkan. Jum? Tolong tunjukkan di mana Surah Yesus berapa? menciptakan seluruh bahasa gitu. Joseph, di surah berapa itu Alhamdulillah bahasa dari saya Quran? sudah menerangkan Al-Quranul Karim surah Ar-Rum ayat Di 22. mana Wa min ayatnya? ayatihi Perbedaan itu khalqus ada. samawati wal ardi Anjul. wa ikhtilafu alsinatikum. Kan gitu. Sejak kapan Jul perbedaan bahasa itu ada Jul? Nah, sekarang tugas kalian ada berapa Sejak Kristen di sini? kapan? 1, 2, 3, 4, 5, Sejak 6, kapan, 7. Jul? Silakan Joseph. 7 Kristen. Coba tunjukkan Coba kamu tanya dulu. di Apakah mana benar si Zuma ini Islam yang- di mana dalilnya Yesus menciptakan seluruh bahasa. Anda mengambil kitabnya Kan sudah kita Yahudi, jawab tadi. menunjukkan kitab Kejadian Iya, kamu 11, nggak tapi menghargai ternyata jawaban. tidak membantu kalian. Udah dijawab kok. Kan kasihan. Yesus lahir di abad di tapi tahun 4 sebelum Bang Zuma, Masehi. tapi mau tanya Bang Zuma, pembuangan Babel ini kira-kira ada di dalam Al-Quran tuh ada nggak ya kira-kira? Di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara mendetail, hanya Tidak dijelaskan. Yes. Coba buka surah Al-Mu'minun ayat 36 sampai 37. Oke, baik. Al-Mu'minun. Kita buka. Surah berapa Oke, itu ya. bro? Al-Mu'minun. Saya katakan tidak dijelaskan, hanya saja Ayat Nabi berapa, Musa dan juga kaumnya itu Ayat berapa, diasingkan, bro? diusingkan. Silakan. Joseph ayat Al-Mu'minun berapa? ayat berapa? Aku lupa. Ayat surat berapa? Sorry, Aku lupa. Joseph. Al-Mu'minun ayat 36 Surah sampai 11 ayat 1 aja Pak Erben, tolong bukain Pak Erben. Berarti Silakan, silakan. Zulkifli Silakan Anda menentang- baca, menentang silakan. Tuhannya, ya. Silakan Anda surah baca. 11 ayat 1, surah 11 ayat 1 Zulkifli menentang Tuhannya. Coba Silakan Pak Anda Erben, baca, surah silakan. 11 ayat 1. Enggak usah panik Surah kemana-mana. 11 ayat 1. Mana yang Enggak, murtadin lu yang tadi? panik Jul. Silakan. Lu yang panik Jul. Gak apa-apa. Silakan, silakan. Surah 11. Yang baca tadi yang mengatakan Al-Mu'minun silakan. Surah 11 ayat 1. Surah 11 ayat 1. Silakan, Sebentar, Joseph. silakan. Yang Kita mengaku gamparin dia murtadin, pelan-pelan. yang Kita dijagokan gamparin tadi dia pelan-pelan, Joseph, itu, ya. Sorry. silakan. Mana? Pak Erben, Silakan, tolong silakan. buka surah 11 ayat 1. Surah 11 ayat 1. Saya baca, diam. Oke ya. Karena sudah ada izin dari Juma membaca, saya bacakan Al-Hud ayat 1. Al-Rakitabu Kenapa ke ukhimatu situ? ayatun. Al-Mu'minun katanya tadi. diam, Jul, Ya, Jul. Murtadin. Diam, Jul. Nangis. Diam, Jul. Aduh, parah ini. Coba bacain Pak Erben. Oke, bahasa Indonesianya aja saya baca ya. Di sini diskusinya santai aja. Iya, mana? Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Ya, berarti Zulkifli menentang Tuhannya. Tuhannya bilang dijelaskan secara rinci, tapi Zulkifli bilang tadi tidak dijelaskan. Aduh, Jul. Ilmu lo makin cetek, Jul. Ayo, Jul. Lagi, Jul. Oke. Mana yang Lo pakai Muhtadin kitab, lo. tadi? Mana coba baca Oke. Al-Mu'minun coba. Jul, lo Silakan. sama gue, Jul. Silakan. Mau gamparin lo pelan-pelan pakai kitab lo, Jul. Enggak usah Eh, terlalu kasar kalian ngomong selama kalian nyembah mantan enggak, maya. Ya nanti sama saya terakhir ya. Jangan kau lari semua ya. Tidak akan Ini- lari ini- saya. Saya datang Ku sini babat memang kau hari ini. Juma Puji ini. Tuhan Memang ku saya babat datang kau. untuk kamu. Kau memang ku cari kau. Memang Ya ku datang udah. juga cari kau. Terus kenapa Ya. izinkan Pak yang lain? Bom-Bom, Kenapa Pak bukan Bom-Bom, kita aja? tenang. Kenapa? Bom-Bom. Siapa ini Biar channel perduaan ada roomnya cocok. siapa? Ada roomnya Oke. siapa? Itu Oke, silakan Pak Bom. Yang Murtadin coba. Yang Murtadin, Iya, mana iya. suaramu? Ya Murtadin. Iya. Ya, Joseph. Baca silakan, Al-Mu'minun. terusin. Gamparin Baca pelan-pelan, Al-Mu'minun. Joseph. Gamparin Iya. pelan-pelan. Baca Al-Mu'minun berapa, bro? Al-Mu'minun. Silakan. Al-Mu'minun ayat 36 sampai 37. Ya udah Ini baca. konteksnya Fir'aun. Ya, Baca. Iya. Baca. Oke. Kau Murtadin kan? Baca. Silakan. Iya, sabar. Saya mau membaca bagaimana kalau muncungmu itu berbicara terus. Oke, baca. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Enggak usah bismillah. Yang lain diam. Bismillah wal ibni waruhil kudus alilahi wahid. Amin. Ya. Dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman." Baca Qur'annya.
Saya Jangan nggak mau terjemahan. baca Quranmu. Al-Quran yang kamu Kamu harus baca, baca Al-Quran. Quranmu. Kamu nggak tahu kalau di Al-Quran Quran yang itu kamu dijelaskan baca. pembuangan Babel. Murtadin Kau nggak tahu, odong-odong, murtadin Kau nggak tahu, odong-odong. Zuma. Kau baca Al-Quran, jangan terjemahan. Saya Terjemahan. nggak mau baca Quran. Baca Qurannya. Wa qala fir'auna ya hamanu. Mana ada wakala Fir'auna di situ di ayat 37? Ayat 36 dan 37. Mana Ayat mana wakala Fir'auna mana Dengarkan. tunjukkan Ayat tunjukkan 36 dan 37. Kau Ya, coba, jangan coba. firman, kau sudah tua. coba Kau Al-Mu'minun lawan 19 tahun aja. coba kamu baca mana wakala Fir'auna di ayat 67 36. Pak Petro bisa tunjukkan Qurannya, Pak Petro, biar lebih enak. Ada. Saya lihat di laptop. Murtadong. Ada loh, nih aku tampilkan ya. Iya, silakan. Oh, Bro Joseph mau tampilin. Silakan. Tampilin, Bro. Dibilang nggak ada katanya wakola itu. Kau Coba nggak perhatikan, tahu bukan Quran, bukan Zuma. Al-Mu'min kali. Salah baca juga mungkin. Lihat ini. Al-Mu'min kali. Surah apa? Surah Al-Mu'minun kamu katakan barusan ayat 30. Oke, silakan. Mana coba lihat. Lihat suratnya. Oke, baca Al-Mu'minun ayat Saya baca 36. biar Tidak tahu di ayatmu ini ada wakola fir'auna. Iya, tadi kamu katakan ayat berapa? Ayat 36 aku. 37 kau katakan tadi. 36-37. Aduh. 36 Kamu laki-laki, makanya jangan pemain film congol. keluarnya. Loh. Tadi kamu katakan. Kamu katakan Al-Mu'minun, ternyata Al-Mu'min. Kamu itu laki-laki, pemain film Aduh. keluarnya. Al-Mu'minun dan Al-Mu'min enggak bisa dipisah, enggak bisa dia tahu. Oke, silakan Ulur Albert, apa mau disampaikan dari situ, Bro? Al-Mu'min katanya tadi. Jadi Kamu coba tanya dulu. Ulur Albert, Kamu tanya Al-Mu'min coba, tadi yang mau atau apa? tanya tentang bahasa di situ apa, Bro? Iya, balik lagi. Jadi Al-Mu'min ayat 36. Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun. Aduh, kasihan Ini berbicara kepada Haman untuk membuatkan suatu bangunan yang tinggi. Coba, Ini coba, kalau kamu baca, konteks yang kamu kita baca. paralelkan, Kamu ini baca menurut dulu. tafsir bahwa Allah ini menceritakan tentang sikap Fir'aun yang melampaui Kamu batas. baca dulu. Kenapa Nah, bacanya lalu dia gitu? memerintahkan kepada Haman untuk membangunkan sebuah menara tinggi untuknya, bangunan yang tinggi atau tower ya, dari batu bata alias tanah liat. Maka kemudian ini juga dilanjutkan di dalam Al-Qasas ayat 38. Nah, Kalau bisa tunjukkan datanya, Bro. Al-Mu'min katanya. Ternyata Al-Mu'minun katanya. Ternyata udah jadi Al-Mu'min. bahas itu dulu. Ada parah kamu ini. Aduh. Oke. Kamu ditunjukkan laki-laki, katanya pemain Ya silat. lucu aja, lucu katanya murtadin. Cuma, jangan modal Kamu kayak ibu-ibu. Katanya jangan murtadin Oke, tadi coba. kan. Kan kita Coba. dengarkan kan. Kamu Tadi pemain silat, dibilangnya bela diri. Ya, jadi Kenapa- sebenarnya, jadi, Kenapa larinya ke sana? ya, jadi Mau sebenarnya menang dengan mulut tanpa Jadi remeh. sebenarnya ya. Jadi sebenarnya Bang Zuma saya mau tanya lagi. Ketika Fir'aun di sini Enggak, dikatakan kamu bacakan dulu ayatnya sudah tadi. dibacakan. Ketika Fir'aun tadi Lo bahasa Arabnya dong. nggak usah. Loh, Kenapa? kalau Kenapa? saya baca, Katanya kau kalau bahasa bisa Al-Quran. Males. Seorang murtadin ini. Males. Seorang Kamu nggak bisa baca murtadin. bahasa asli Alkitab. Seorang murtadin Ibu, itu harus buktikan. Bu Jumaidah. Harus Jumaidah. buktikan dong. Jangan Ya, Bu kamu Jumaidah. mengaku Bacakan. murtadin. La Jumaidah. ilaha illa Yesual Bu Masih Jumaidah. ibnillahil Ya. wahid. Nah, diam ya. Allahu Nah, jadi, Akbar. Masya Allah. Saya lanjutkan biar kita nggak Inilah, ini, biar kita inilah dia orang-orang kafir ini Boleh. ngaku murtadin Bu Jumaidah. segala macam. Ngaku-ngaku Jumaidah. murtadin segala Pak macam. Petro, biar dulu si Joseph. Parah, parah. Silakan. Jadi maksudnya begini, saya mau tanya dulu, ketika di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Fir'aun membangun menara tinggi, Mm-mm. itu Bang Zuma mengatakan, saya kan nggak tahu nih, anggap saya Umi. Itu kira-kira yang dibangun itu menara tinggi itu apa, Bang Zuma kira-kira? Ya, kalau yang dijelaskan di sini kan udah jelas. Fir'aun, Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandang seorang pendusta. Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang bagi perbuatan yang buruk Oke, itu. baik. Ah, Berarti terus? berarti pada saat itu di zaman Fir'aun, Fir'aun ingin membangun sebuah Ya. bangunan untuk melihat Tuhannya Musa, betul? Yes. Ada Dan- nggak? Ada nggak dibangun itu? Apanya? Bangunan itu ada nggak? Kira-kira menurut Bang Musa Bang Musa, Bang Zuma Nggak dibangun? ada bangunan itu, nggak ada sampai ke langit. nggak jadi dibangun ya? Iya. Dibangun. Alasannya kenapa nggak dia jadi dibangun itu kenapa, Bang? Ya mana ada orang bisa membangun bangunan sampai ke langit?
Oh, mana ada. Makanya Oke. ada piramida yang ada di sana di Mesir, enggak sampai ke langit, paham? Oke? Jadi maksud dari dibangun di atas ke langit itu menurut Bang Zuma tuh sampai kayak Burj Khalifa gitu ya? Iya, Maksudnya. dia pingin tahu apakah betul Tuhannya Nabi Musa itu ada. Kan itu poinnya. Berarti terus berarti Menara Babel ini memang tidak pernah ada di Al-Qur'an. menara kan ada piramida, jelas kan? Ada bangunan itu yang dibangunkan, jelas ada bangunan. Hah? Bangunan Firaun kan ada memang. Nah sekarang dengarkan permasalahannya adalah ketika kemudian Firaun minta kepada Haman untuk membangun bangunan sampai ke langit, itu tidak ada. Oh, berarti memang di dalam Al-Qur'an tuh seperti yang tadi Bang Zuma narasikan di awal bahwa Menara Babel ini tidak diajarkan oleh Allah gitu ya. Berarti Mana ada di dalam Al-Quran? Anda kan mengatakan dirimu mengatakan kamu adalah seorang yang apa kamu Iya, katakan tadi? udah. Nanti dulu, itu nanti Nah, dulu. sekarang mana Kita buktikan bahas di Al-Quran mana yang diskusi menjelaskan akademis Menara dulu. Babel? Berarti, Coba. Iya, saya justru tanyakan itu. Berarti ketika di surah Al-Mu'min ayat 36 sampai 37 dan Al-Qasas ayat 38 itu hanya sekedar wacana dari Firaun kepada Kan Haman gitu. tidak dibangun. Menara sampai langit itu nggak ada kan? Makanya di dalam surah Al-Qasas itu dikatakan ketika dia minta, bangunlah untukku dari tanah liat. Emang ada? Ada. Maksudnya adanya tuh gimana sih Bang Zuma? Maksudnya sekarang gitu buktinya atau gimana sih? Iya, emang ada. Ada bangunan Kalau sampai bukti ke langit. arkeologis ditemukan sih sisa-sisa Sampai ke langit. reruntuhan Oh, kalau Menara Babel. sisa-sisanya ada. Itu dijelaskan Ibnu Katsir bahwasanya memang Fir'aun ini membangun menara yang tinggi di masanya. Yo, terus Oke. katanya tadi nggak ada. Maksudnya gimana? Ya kan sampai ke langit tadinya mintanya. Ada nggak sampai ke langit? Iya, kalau sampai ke langit ketujuh nggak ada Mas. Ya Zuma. makanya aku bilang. Lah, berarti Kan ini tadi- sebenarnya Menara Babel tuh ada apa enggak? Yang dikatakan Menara Babel di Al-Quran mana? Di ayat berapa ada Menara Babel diceritakan? Menara yang tinggi itu Ya menara yang makanya saya tinggi, tanya. bukan Menara Babel. Jadi menara yang tinggi itu ibaratnya piramida gitu Mas Allahu Zuma. Akbar. Menara Inilah, yang gitu. dengarkan. Ketika kemudian Fir'aun menjelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 36 dan 37 itu kemudian dia minta supaya dibangunkan bangunan sampai di langit. Sampai kepada bisa melihat Tuhannya Nabi Musa. Kan jelas itu. Tapi ternyata itu kan tidak tercapai. Tapi tentang bangunan itu, Al-Quran mengakui adanya bangunan yang diminta kemudian oleh Fir'aun kepada Haman untuk dibuatkan dari tanah liat gitu. Nah sekarang permasalahannya adalah apakah Berarti- bangunan itu sampai ke langit? Iya, nggak sampai ke langit ketujuh kan itu kan sampai dikatakan langit itu mungkin begini perspektifnya Bang Zuma harus tahu. Allahu Mungkin pada Akbar. saat itu bangunan yang Masya paling Allah. tinggi ya dibangun pada peradaban saat itu Bang Zuma. Tapi oke lah, berarti pembuangan menara apa? Pembuangan Babel itu kan di Alkitab tuh ada Yahudi dan Kristen. Oke. Berarti di Islam itu lebih kepada pada saat Allah menciptakan Adam itu sudah ada bahasa gitu kan tadi Bang Zuma mengatakan Iya, seperti memang itu. betul, memang Oke. betul. Itu- Nah sekarang permasalahannya sekarang enggak. Temanmu di sini 7 orang tidak mampu membuktikan Enggak, Yesus nanti menciptakan dulu kita lihat bahasa. dari Tunggu. perspektif Al-Quran dulu. Jangan kemana-mana Kita dulu. lihat dari Jangan perspektif framing Al-Quran. Jangan semua, ada jangan saya. kemana-mana Dari dulu. Jangan uji, kemana-mana berarti dulu. Al-Quran itu sempurna. Jangan kemana-mana. Al-Quran Jangan saya sudah framing, menjelaskan. jangan framing, diskusi Saya aja. sudah menjelaskan tentang Al-Quran. Allah Tidak menciptakan tahu, bentar perbedaan bahasamu. Bentar. Wahtilafu al-sinatikum. satu nih ya, kadal Oke? kurun. Oke, nah sekarang tolong buktikan Yesus menciptakan seluruh bahasa. Bentar dulu kita harus uji. Kenapa jadi bentar Kenapa dulu? saya nggak boleh uji Kenapa Al-Quran? jadi bentar dulu? Kenapa nggak boleh uji Al-Quran? Bagaimana dengan dikatakan bahwa Allah gimana? itu mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Nah, terus emang kamu tahu ketika kamu keluar jadi bayi, kamu tahu Nah, apa? makanya An-Nahl ayat 78 ini dikatakan bahwa Allah itu justru menarasikan bahwa bahasa itu tidak dipelajari dengan mudah begitu saja. Bagaimana mungkin ada yang baru Nah, Allah sekarang pertama ciptakan? ketika kamu menjadi bayi kamu belajar bahasa. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Udah. Karena Ilmu ada nggak sampai sebuah sana. bahasa, Sudah, kenapa tidak bisa? belum ada anak bayi kursus bahasa, oke? Tapi Paham kalau kamu? misalkan kita balik lagi kepada masalah Diam. Sekarang giliranmu diberikan membuktikan. kemampuan oleh Allah Sekarang untuk giliranmu memberikan membuktikan nama-nama kepada Yesus benda. Itu di menciptakan. surah Al-Baqarah ayat 31 itu bagaimana Bang? Dengar. Bagaimana Adam bisa tahu? Tolong kamu tunjukkan di mana kemudian Yesus mengatakan dia yang menciptakan Nanti seluruh dulu bahasa. kita bahas. Gak usah Islam, nangis, tertarik gak usah nangis. saya. Kenapa? Nggak usah Kenapa nangis, Kalau nggak usah saya nangis. bahas Islam tuh kenapa? Loh, gak usah nangis. Kamu kan murtadin. nangis. Kamu kan murtadin. Artinya
Artinya kamu sudah paham agama yang Enggak, kamu sudah, pergi. belum paham, Kamu belum paham. meninggalkan Saya Al-Quran ini demi harus menuju kembali kepada kitab yang dimualafkan. lebih benar. Bunda Zuma, Ayo, ayo dong, nggak mualafkan butuh, saya. nggak butuh. Kamu butuh murtadin juga kenapa? belum tentu. Karena kalau Nah, kita sekarang kaji tugasmu, bagaimana sekarang tugasmu, Adam bisa tahu yakinkan bahasa saya, Arab? dengarkan. Jumaida, Sekarang dengar dong. yakinkan Itu saya, saya penuh Yesus dengan itu Jumaida. adalah Tuhan yang menciptakan segala bahasa. Jumaida. Silakan. Itu tugas. Jumaida, Silakan, dikendalikan dong mulutnya dong. Silakan. Sudah dia mulutmu Jumaida, agar dia jauh. Mana yang murtadin tadi? Ayo silakan Jumaida, Anda Jumaida, tunjukkan data diam. bahwa Jumaida, Yesus diam. menciptakan seluruh bahasa. Jumaida. Silakan. Ini Jumaida, berarti diam dong. Gantian. Kalau Iya. bertanya Kan kok Tuhanku sudah Oke, kubuktikan. oke. Dia Bentar, menciptakan sebentar, seluruh sebentar, bahasa. sebentar dulu, Nah, sebentar. Tuhanmu Yesus tolong tunjukkan Sebentar dulu, dia sebentar, menciptakan sebentar. seluruh bahasa. Bang Silakan. Zuma. Silakan. Belum. Jumaida. Silakan. belum dijelaskan Bang Zuma. Belum. Ya, silakan. Belum. Kenapa kamu tidak jelaskan? Oke. Nah. Baik. Kalau saya boleh tanya, boleh nggak tanya tadi narasi Bang Zuma? Sudah saya menjawab. Oke, Yang sekarang giliranmu buktikan Belum. Yesus menciptakan bahasa. Tadi sudah dijelaskan Pak Erben. Mana buktinya? Yesus menciptakan bahasa mana? Jadi Apa? Sekarang saya tanya dulu. sebentar ya. Aku bertanya Ketika- lagi. Dengar baik-baik. Murtadin, Dengar baik-baik. jangan cuma Itu- bertanya. Sebentar, dengar baik-baik. Gak apa-apa, Oh. kita uji aja Al-Qurannya. Cuma kamu sudah Justru saya yang menguji kamu. Tolong yang lain. Saya yang harus menguji kamu. Sebentar, Karena sebentar. ketika kamu meninggalkan Al-Quran, berarti kamu sudah menemukan kesalahan di dalam. Dan kamu menemukan kebenaran di Bible. Jumaida. Coba Diam. kamu buktikan Yesus Jumaida. menciptakan seluruh bahasa. Silakan. Jumaida. Biar Pak Erwin apa-apa, bicara nggak sekarang gantian. Joseph diam. Berarti gak apa-apa. Berarti Joseph diam. Joseph. La, la, Jumaida diam. Suaramu Jumaida. Mana buktikan Yesus menciptakan bahasa? Kamu nyembah anak orang tapi nggak bisa membuktikan, gimana sih? Oke ya. Silakan. Yang Jadi murtadin tadi dong, kan- yang murtadin ngomong, yang murtadin. Buktikan bahwa kau tinggalkan Al-Quran menuju Boleh. Bible. Di Bible ada kebenaran. Boleh, saya. Tunjukkan. Iya. Mana Yesus menciptakan Di seluruh Al-Quran bahasa. Boleh, saya. Silakan. dikatakan Silakan. Adam itu diciptakan sebagai Kamu kan seluruh tunjukkan surat anak kesalahan Maria Al-Quran. menciptakan seluruh Ketika Adam bahasa. diciptakan Zuma Allah, itu diam. Adam ciptaan Kadal pertama gurun. atau Adam sebagai ciptaan yang kemudian Bang Zuma. Allahu Siapa yang Akbar. diciptakan Allah pertama kali? Adam alaihissalam. Adam, bukan Nabi Yes. Muhammad. Nur Muhammad itu diciptakan pertama kali. Yes, betul. berarti Adam atau Nur Muhammad? Adam diciptakan dari Nur Muhammad. Gimana? Adam diciptakan dari Nur Muhammad. Oke. Yes. Ketika ada suatu kisah di mana pada saat Adam diciptakan oleh Allah dan Allah meniupkan ruhnya, di situ katanya Adam melihat ketika Adam menoleh ke belakang ada arsy Allah dan di tiang-tiang arsy Allah itu ada Muhammad, betul. Yes. Berarti ketika Nur Muhammad diciptakan oleh Allah, kemudian dari Nur Muhammad itulah Allah menciptakan Ciptakan Adam. segala sesuatu termasuk Yesus. Oke, berarti Oke. di dalam diri setiap dari kita itu dari Nur Muhammad, betul? Yes, ada cahaya kebenaran di setiap ciptaan Allah. Betul. Oke, berarti di dalam Paham Al-Quran benar. ketika Allah, berarti Islam pada saat ini memahami Adam sebagai makhluk ciptaan Allah yang Yes. pertama kali itu salah atau betul? Udah benar, dia manusia pertama yang diciptakan, bukan nur. Lain nur, lain cahaya, lain manusia. Kamu belajar di mana di Islam? Nur itu makhluk atau pencipta? Nur itu makhluk, jelas. Karena Berarti dia makhluk adalah menciptakan ciptaan. Makhluk. Makhluk, dengarkan. Allah membuat kemudian ciptaan berdasarkan dengan ciptaan. Paham? Berarti Dengarkan. Islam tidak Kamu mengenal status kreasi belajar. oleh Dengar. bahan baku, Bang. Statusmu belajar. Oke? Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah. Tanah adalah ciptaan. Paham? Nah, sekarang giliranmu menjawab. Di mana Yesus dikatakan menciptakan seluruh bahasa? Jangan Silakan. gitu dulu. Ini ada Jangan kau Suma, nanti kau dengan saya Suma, jangan kau lari ya. Bom, kamu jangan yang lari, kamu yang lari jangan. Saya tidak akan lari. Saya tidak masuk diberi di sini. kesempatan di sini. Saya Saya hargai masuk di Erben. sini. Saya hargai Erben. Terkait dengan pertanyaanmu tadi tentang Nabi Adam alaihissalam, Al-Quran menjelaskan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaika. Oke, Berarti menarik, Adam, menarik. dengar. Adam diberi pengetahuan. Diberi pengetahuan. Adam diajarkan wa 'allama. Kata allama di situ. Iya, betul. Bang Zuma. Wa 'allama. Allama itu artinya Dan Allah diajarkan. Yes, Adam alaihissalam Diajarkan oleh diajarkan siapa? kemudian. Diajarkan oleh Allah. Diajarkan oleh Allah, betul. Yes. Ketika Adam diajarkan oleh Allah, berarti bahasa yang digunakan oleh Adam itu bahasa apa? Bahasa yang dimengerti oleh Adam. Bahasa yang dimengerti oleh Adam itu bahasa apa yang diajarkan oleh Allah? Tidak diterangkan di dalam Al-Quran bahasa yang Kenapa digunakan tidak Adam. diterangkan? Padahal di surah Ya untuk Al-Quran apa? pertama dikatakan Untuk apa? Al-Quran sebagai Untuk pengunci. apa? Untuk apa? Loh,
Untuk Bagaimana apa? mungkin kamu bisa membuat klaim? Nah, sekarang permasalahannya adalah Adam menggunakan bahasa apa ketika dia berbicara kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Itulah bahasa yang digunakan oleh Allah kepada beliau. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Al-Baqarah 31. Coba ayat 32-nya mengatakan apa? Nanti dulu kita Ya, kaji nanti dulu, Jangan lari-lari nanti dulu, Kata nanti dulu. al-lama, Sudah gantian, al-lama. sudah gantian, Kata gantian, al-lama, di situ Allah gantian, mengajarkan Adam pakai bahasa apa? gantian. Sekarang Pakai bahasa kamu apa? tunjukkan kepada saya Yesus menciptakan seluruh Kamu nggak bahasa. akan berani menjawab itu karena ketika Allah mengajarkan Adam tidak pernah ada sepakat yang mengatakan itu bahasa Arab. Lah, dia mengatakan bahasa Arab sopo? Nah, kamu, karena ketika kamu tadi yang mengatakan bahasa bahwa Arab. Adam- Al-Quran menjelaskan dengan terinci kepada kami. Perinci Wa apanya? Kamu min nggak tahu bahasa ayati apa yang khalqus digunakan samawati wal waqtilafu Bahasa apa yang digunakan oleh Adam, alsinatikum. saya tanya. Oke? Bahasa apa? Lalu kemudian Allah menjelaskan di Bahasa dalam apa, Al-Quran Zuma? jelas Jawab. sekali. Kalau bukan bahasa Arab, Al-Quran bahasa apa? menerangkan bahwa Allah mengutus Bahasa Nabi apa? Rasul berdasarkan bahasa kaumnya. Dah selesai. Oke, berarti Adam pada saat itu dikatakan sebagai nabi. Allah mengutus Yes. Adam sebagai nabi, betul gak? Yes, benar. Kepada kaumnya. Karena Oke, dia kalau menerima Adam pada wahyu. saat itu berbahasa Oke, apa? karena dia Adam menerima berarti wahyu. diajarkan Allah Tapi bahasa dia apa? bukan rasul. Bedakan dulu Iya, nabi dan saya rasul, tahu. oke? Tahu. Sekarang tugasmu menjawab mana dalilnya Adam, Yesus menciptakan nggak bisa. seluruh bahasa. Ketika menjelaskan, Murtadin, menarasikan segala sesuatu harus Murtadin, bisa diuji. Murtadin, Adam kamu itu jangan hanya bisa Adam bertanya. itu menjelaskan Allah Murtadin, diajarkan oleh Allah semua pakai bahasa pertanyaanmu sudah kujawab, Murtadin. Jawab apa? Sekarang giliranmu Jawab satu dari- pertanyaan ini aja kok susah. Joseph sudah berusaha. Satu pertanyaan ini aja susah bagi kalian. Oke, saya jawab ya. Tunjukkan Yesus menciptakan seluruh bahasa. Silakan nangis berjamaah. Oke, Silakan. enggak nangis. Pak Erben, habis itu izinkan Pak Bom Bom ya, biar si Sumaku bikin melek-melek. Sebentar ya. Dengar baik-baik ya. Silakan, Bro, silakan. supaya diskusinya Silakan. berkelas, jangan Yes. diskusi modal bibir. Yes. Ini sejarah ya. Ya, yang Murtadin tadi kau simak ini seniormu mengajarkan Ini sesuatu yang sejarah. sifatnya hanya bualan. Kamu bisa Silakan. diam. Saya tahu kamu Perhatikan hanya ya. bisa membual. Tengok aja. Oke, Silakan. Adam. Saya diam. Adam lahir tahun 4000 sebelum Masehi. Apa pertanyaan saya? Kenapa masih Dengar ke dulu Adam? ya. Kamu bisa dengar. Peristiwa Babel itu 1656 Masehi, sebelum Masehi. Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Peristiwa bahasa di dunia menjadi banyak, itu peristiwa Babel. Diciptakan Yesus kapan? Oke, perhatikan ya. Hei. Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Berarti Jadi bukan dia yang pertanyaanmu, menciptakan. kamu bisa diam? Ya udah selesai. Berarti bukan Yesus yang Gini, menciptakan. cuma ya. Anjing saya, kalau saya bilang diam, langsung diam. Oh itu anjing. Oke, Yang di makanya- gereja itu kan memang Yesus katakan Iya, sebagai gugup. makanya. Beda dengan saya. Saya Lalu manusia anjing bohong. saya itu juga, Gak bisa menerima kezoliman kalau lihat saya. pacar orang, Saya anjing saya bukan itu langsung gugup. diambil. Nah, Yesus mengatakan Iya. orang-orang di luar Yahudi Anjing yang saya itu tukang yang kawin, percaya cuma. kepada Yesus Iya. itu disebut gugup. Anjing saya tukang kawin. Iya, anak kecil pun dijilat. Aduh, parah. Kau dengar ya. Jadi kalau kamu bertanya, apakah Yesus yang Saya menciptakan? tanya, apakah Yesus menciptakan Ini bahasa? bahasa, bahasa di dunia jadi banyak. Di dunia banyak. Itu pada peristiwa Babel. Udah, itu kan tadi sudah yang Sedangkan Yesus menciptakan itu bahasa lahir Tuhannya di tahun Yahudi. 4 sebelum Masehi. Nah, berarti bukan Yesus yang Jadi kalau menciptakan ditanya, bahasa. Udah. apakah, kalau pertanyaannya gini, apakah Yesus yang menciptakan bahasa? Bukan. Ini sudah menjadi pertanyaan yang ahistoris. Kenapa? Karena Yesus bukan baru lahir pencipta. tahun 4 sebelum Masehi. Dengarkan itu Jadi teman-teman. yang menciptakan bahasa itu bukan Yesus yang hadir sebagai manusia. Nah. Tetapi siapa? Tuhannya Yahudi. Adonai. Elohim. Tuhannya Yahudi yang menciptakan bahasa, bukan Yesus. Adonai Elohim lah yang menciptakan bahasa. Dalam nama Yesus, mulut meriam bambu diam. Nah, selesai. Yesus bukan menciptakan bahasa. Udah. Yesus di tahun ini, di zaman Babel,
dia masih sebagai firman di dalam Oh, diri mana ada Yesus daripada sebagai Adonai firman? Elohim. Kita buktikan itu, Erben. Iya, Yesus firman bukan ya. firman di situ, Erben. Oke, dia sebagai firman. Bukan, Kenapa? bukan. Kita buktikan. Karena di dalam Injil Yohanes Kita pasal buktikan. 1 dikatakan firman itu kekal Bersama-sama. di dalam diri Allah. Yes, itu bukan Yesus. Yesus mengatakan sebelum Itu bukan dunia Yesus. dijadikan, Itu bukan Yesus. dia ada, dengarkan ya, sebelum Yesus datang sebagai Diam manusia, semua. dia ada sebagai firman di dalam diri Allah. Yohanes 1, ini Yohanes 1 ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ayat 14. Itu firman Tuhan. Jadi Yohanes 1 bahkan itu Yesus firman Tuhan. katakan, sebelum dunia diciptakan aku sudah ada di dalam diri Bapa. Sebagai apa Yesus di dalam diri Adonai Elohim itu sebagai firman? Sebagai Ini ciptaan. jawaban yang sangat historis. Tapi memang kalau cuma pengagum Quran yang ahistoris, ini tidak akan bisa kau pahami. Dan kamu sendiri Karena yang kitab menjelaskan itu bukan kitab yang sejarah. menciptakan adalah Adonai Elohim, berarti bukan Iya, yang Yesus. menciptakan bahasa Adonai Elohim, bukan manusia Aduh, Yesus. parah. Orang manusia Yesus baru datang di tahun 4 sebelum Masehi. Gimana, jangan tertawa. Masya Allah. Kamu udah bodoh banget, selesai. Sekarang kita buktikan Yesus itu firman atau bukan. Bentar. Oke. Jadi gini, makanya gini cuma. Kamu itu pertanyaanmu itu membuktikan bahwa kamu itu memang benar-benar bodoh. Kenapa Ya, nggak bodoh? apa-apa. Ini Nggak apa-apa. Yesus lahir 4 sebelum Masehi. Lahir 4 sebelum Babel Masehi. 1656 sebelum Masehi. Aduh, Jadi parah ini. apakah Yesus yang Yesus menciptakan lahir bahasa? 4 sebelum Jelas, Masehi orang katanya. itu bukan Yesus, tetapi 400 Adonai tahun Elohim. sebelum Terus Yesus Maria. siapa? Di tahun ini, dia 400 sebagai tahun firman di dalam sebelum diri Maria Allah diciptakan, yang Yesus Cuma lahir. kau kan mau diskusi, Saya sopan pikir saya sudah lah. jawab ya. Lucu. Oke, sudah. 400 tahun. Waduh, 400 tahun kamu itu sebelum orang ibunya bisa dulu, diciptakan. Kamu itu sudah menjadi lawakan kami di sini. Erben, Kamu bagaimana tidak Anda paham, mengatakan betul Yesus lahir di abad 4 sebelum Masehi, Ketika Erben? kamu udah selesai ya, udah selesai Jum. Saudara Erben, Oke, silakan, Bro. bagaimana Anda Ditanya, mengatakan Bro. Yesus lahir 400 tahun sebelum Masehi? Sebentar. Di-mute Siapa dulu, bilang Di-mute Yesus dulu lahir dia. 400 tahun sebelum Masehi? Gila Itu kamu. tadi apa kamu? 4 sebelum Masehi. Oh, 4 Bukan sebelum abad. Masehi. Oke. Aduh. Nah, sekarang Rupanya sorry. kamu itu Sorry, bukan buta maaf. telinga. Saya pikir kamu mengatakan tahun. Dengarkan, abad keempat sebelum Masehi. Sorry. Lu tahun 4 sebelum Masehi. Oke, ya sip, Tuhan, kamu buta huruf Oke. juga. Berarti Udah jelas. begitu buta telinga juga. Dengarkan. Saya sudah minta maaf. Parah. Saya keliru. Saya dengar. Silakan ya. Oke, Jadi pertanyaan sekarang itu sangat berarti- tidak sesuai dengan historis ya. Jadi Iya, udah. artinya kamu Berarti perlu kita belajar kasih histori. kesimpulan. Kita Oke. simpulkan bahwasanya Yesus bukan pencipta. Udah selesai. Yang Bukan. pencipta. Yesus itu kemanusiaannya bukan pencipta, terus- hakikat ilahinya sebagai firman. Memang ada unsur lain di dalam diri Yesus. Loh, Yesus itu donaturnya, Bro. Oh, jadi Yesus itu Iya, jadi Bapak donatur itu. Yesus. Yesus itu firman Allah dan manusia. Oh, gitu. Oh iya, Yesus itu kan manusia luar biasa, Bro. Oh, Cuma- luar biasa, tapi dia tetap manusia kan? Loh, sekarang kita lihat aja gini. Oke, saya itu setuju Yesus manusia. Yes. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa Yesus, Bro. Oh, siapa bilang? Satu-satunya manusia yang Satu-satunya bangkit dari manusia kematian. yang Oke, paling sebentar. banyak dosanya di atas muka bumi adalah Yesus. Mau kita buktikan? Dalam nama Bapa dan Putra Mau dan kita Roh buktikan? Kudus, Allah kau. Satu-satunya Suma. manusia yang Biar, paling biar, banyak biar. dosanya di Manusia kayak gini. Oke. Diskusi nggak bisa. Saya pikir dia menghujat ya. Bagi-bagi kue ulang tahun kah? Aduh. Oke. Untuk Saya kawan-kawan turunkan semua. ya. Kenapa? Sebentar, Karena saya mau tegas. Untuk kawan-kawan semua yang nonton di sini, kalian itu Islam. Pertontonkan Islam kalian yang benar. Masa Waduh. orang menghujat itu di kalian dalam dukung? Quran, Diskusi nggak tahu, dengarkan kalian ya dapat Islam ya. tahu. Di dalam Quran, Aduh. di dalam hadis kalian itu, Isamu itu dikandung dari roh suci. Bahkan di Iya. dalam hadismu, Yesus atau Isa yang kalian anggap sama itu, satu-satunya yang tidak dijamah oleh setan. Tapi cuma mengatakan Yesus paling banyak dosa. Saya turunkan kamu karena kamu sudah menghujat. Mohon maaf. Iya, kami takut dia berdosa Iya. seperti Agusan mati. Iya, kami Kenapa? Dibikin kami Alkitab. mengasihimu ya. Iya, Oke ya, makanya. jadi beginilah Paham dulu. gurundanya Islam sangat memalukan. Sangat memalukan. Itu Tanya Erben. ya. Itu Erben. Bentar, Udah, Mas. udah. mengatakan Sudah Tuhan tadi ada kabar di aku, sini ya ya. bukan Parah. Mundur sama dia. Bentar. Itu kita di sini menjaga marwah kalian ya Islam. Iya. Jangan seperti
Agustan yang mati karena dia menantang Tuhan kita dengan duduk Jangan juga Alkitab. seperti siapa? Siapa? Ahmad Dedat. Ahmad Dedat yang menantang Roh Kudus juga dia mati. 8 tahun dia dimatikan semua panca inderanya. Jangan seperti itu kawan-kawan. Ketika si Juma itu nanti Boleh. menghujat sama nasibnya dengan Agustan. Boleh. Mau gimana? Kalian itu pakai Jadi gini. otak kalau ngomong. Jangan ditinggalkan Kalau- otaknya. Panik karena dia nanti mati kayak si Agustan gimana? Kami juga disalahkan. Sebentar. Boleh aku Cuma bicara, saya kan? kasih naik kamu. Ya. Tetapi tolong bicara berbasis data ya. Gak usah curhat lah. Oke. Mari saya buktikan Yesus adalah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh umat manusia. Mari saya Santai, bertanggungjawabkan santai. bahasa saya. Saya Santai. bertanggungjawabkan. Nggak Oke, bisa, saya bertanggung jawab. kalian harus gini ya. Saya bertanggung jawab. Suaranya kiamat kurang bagus. Tanya Bro. dong ke saya, kenapa Dengar, Bang Cuma. Suma mengatakan Tidak ada Yesus dosa manusia Yesus. paling Dengar, banyak Cuma, ya. dosanya? Tidak ada dosa Yesus. Dengar cuma. Mari kita buktikan. Kalau kamu sama nasibnya seperti Agustan, Mari kita Kita nggak buktikan. bertanggung jawab, Cuma. Mari kita Oke, buktikan. silakan Cuma. Ahmad Dedat Oke, dengan Agustan. ini manusia PowerPoint disuruh diam. Oke. Suruh diam. Manusia PowerPoint suruh diam. Sama saya. Izinkan saya dulu, Kak. Kenapa? Manusia PowerPoint suruh diam. Saya akan buktikan bahwa Yesus itu adalah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh umat manusia. Oke ya. Gak usah banyak Oke, congor. saya mulai. Saya. Saya mulai. Gak usah banyak congor. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil. Suma, kau dengan saya, Pak Erben. Izinkan saya dulu, Pak Erben. Biar ku telanjang ini si guru danau-nau ini. Dalam kerajaan surga. Aduh. Oke, itu pengakuan Yesus. Lalu Paulus mengajarkan di dalam Efesus 2 nomor 15. Yesus mati untuk membatalkan. Aduh, Suma, kau. Aduh, diam dan dulu, segala Suma. perintah yang ada di dalamnya. Pertanyaannya, menurut Yesus, apa hukumnya bagi orang yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, meskipun yang paling terkecil? Oke. Sekarang silakan. Oke. Udah, pertanyaanmu sudah diterima. Paulus Minayong, itu pernah nggak yang namanya menikahi Udah. anak? Udah, kasih Pak Bom, kasih Pak Bom. Kasih Pak Bom, silakan udah biarin. dijawab, Bom Bom. Haleluya, terima kasih Jadi banyak. menurut Tuhan Yesus Ya, kamu bisa adalah bilang orang gitu. yang akan Ini mau menempati dijawab. Ya, lah, kita back to tempat topic, terendah di dalam Bukan kerajaan back to langit. topic, Oke? Itu kayak Mbak dijawab. Salon itu kenapa? Back to topic. Oke. Izinkan. Kasih layar Pak Bom besar, kasih Pak Bom besar. Silakan. Ya. Kasih layar besar kah? Oke, silakan. Ya. Jadi Suma, di dalam Alkitab itu tadi saya cuma tambah Pak Erben ya. Menara Babel tuh punya posisi. Kita bicara historis ya. Ini. Udah, hasil Google-mu udah. Sekarang saya ingin membuktikan sabar Suma, pengakuan diskusi saya. supaya Manusia bahwa Suma itu hebat, sabar. Tanya. Kalau tanya itu Kau belajar tanya, di saya sini. jelaskan dulu. Kau kan aduh, silakan. Antara seluruh manusia adalah Udah, nanti Yesus. saya jawab. Udah, itu sudah jelas itu. Sudah ditinggalkan itu. Udah selesai tadi. Kasih mood dulu. Ya, Hasil Google-mu itu acara percuma. memperkosa Sudah Udah kita tenang, bahas. tenang. Sudah kita bahas dulu. Sekarang bahasan kedua. Nih, sebentar ya, Suma ya. Saya Pak Bom tuh lengkap. mengatakan bahwa Ini bukan Google, ini data Pak Bom. Tenang, dari tadi saya nggak kau diam dulu Suma. Udah ditinggal Aduh. tadi itu udah ditinggal. Udah tenang, saya mau tanya Sekarang kau, saya kamu mau tanya Google sekarang. baru lagi, kamu Sudah Google yang tenang, baru saya mau lagi. aduh. dulu, jangan potong-potong. Saya malas begitu dah. Saya malas diskusi nih. menurut Saya malas Yesus. diskusi sama Suma kau karena kau kasih Kamu tanya aja bahas dulu. apa? Aduh. Pak, motong-motong terus. Ajaran Islam Selesai itu dulu. pemerkosaan. Si Murtadin tadi itu udah Ajaran Udah kau Islam diam, itu Suma. ajaran Diam untuk ya. memperkosa perempuan. Bom. Dengar baik-baik kau. Diam. Di dalam kejadian sebentar. Di dalam kejadian Sudah selesai, 11 Bom. aduh, diam. Madia Udah selesai, Bom. Madia turun. Udah selesai itu. Madia turun. Udah Madia selesai. turun. Udah selesai. Di dalam Yang lain kejadian tenang dulu. 11 Cuma diam, ayat diam. 1. Kejadian 11 ayat 1, tadi saya cuma tambah Pak Erben ya. Ini Menara Babel ada bukti historis, ada bukti sejarah. Ini Menara Babel ya. Kita lihat ya, perhatikan. Ini lokasi dari Irak, Mesopotamia. Nah, perhatikan nih. Inilah tulisan-tulisan dari awal, huruf-huruf yang terjadi, oke? Nah, mulai di situ bahasa yang ditemukan di dalam sini ya, di Menara Babel ini bukti huruf paku,
ya. Yang kamu bahas itu, perhatikan ya. kita Dengar saya menjelaskan. Ini kenapa peta-peta nggak semua tertib? penemuan tower Menara Islam itu Babel nggak ya. Sebentar dengar dulu kejadian 11. Inilah huruf yang tertulis. Ya ini ya, perhatikan ya. Ini Pak Bob punya data di komputer sudah lengkap ini. Perhatikan, ini Menara Babel semua nih. Ya, oke. Nah sekarang saya mau bertanya tentang, kau bertanya tentang ayat Alkitab. Tinggal saya tambah saja. Perhatikan ya. Ya, perhatikan. Saya cuma tambah ayat, dan habis itu saya bertanya. Sudah tenang saja. Pertanyaanmu itu Yesus siapa kan? Yesus menciptakan atau tidak? Perhatikan. Yesus itu dua natur. Ya. Nama Yesus itu, ingat. Nama Yesus. Yang ngajarin Yesus dua natur siapa? Dengar Suma, supaya kau tunjukkan bahwa kau Ngajarin Yesus dua natur siapa? Dengar di sini sebentar. Nanti saya kasih tahu. Dengar aja ya, Suma ya. Saya pikir kau orang Makassar, kita ada istiadat yang sopan. Dengar dulu Daeng, Kareng ya. Dengar Miko. Nah, firman, pada mulanya firman ya. Firman ini yang menjadikan segala sesuatu. Sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah terjadi ya. Segala yang telah dijadikan. Nah, ini firman. Firman ini siapa? Firman ini menjadi manusia di ayat 14. Nih. Firman itu telah menjadi manusia. Yesus, nama Yesus itu firman menjadi daging. Kita lihat dalam Matius, jadi semua harus sadar ya. Matius 2, ya. Bentar. Matius 1 ayat 21, perhatikan ya. Ia akan melahirkan anak laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi firman ini telah menjadi daging atau manusia. Manusia itu namanya Yesus. Ya, kalau bilang Yesus yang ciptakan, bukan nama Yesus yang menciptakan, tapi firman Allah yang menciptakan. Ya, Oke, yang menciptakan dagingnya Yesus siapa? Dengar dulu. Kolose 1 ayat 16. Ya, kemudian Ibrani ya. Perhatikan ya. Kita bisa bahas Alkitab. Katanya kau suka baca Alkitab supaya kau dapatkan Penyembah Muhammad ini kok nggak tertib ya? Kenapa ya dari tadi? Perhatikan ya. Kenapa? Ada apa? Karena kamu? dia di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga, yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi siapa? Firman ya. Sebentar, kita baca dalam kitab Ibrani. Ibrani 1 ayat yang kedua. Dengar dulu. Nah ini. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah ia ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah, perhatikan ini, oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Yesus itulah sang firman. Kejadian 1 ayat yang ketiga. Maka berfirman Allah semuanya terjadi. Contoh, kita lihat dalam Mazmur nih, Mas, tenang aja, Suma, tenang. Saya kasih setuju kalau Pak Bobom tuh enak. Mazmur 33 ayat yang ke-9. Nah, sebab dia berfirman, Allah Bapa berfirman, Yesus adalah sang firman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Oke, jawaban saya sudah selesai. Saya sudah tunjukkan. Jadi Alkitab itu ada historisnya. Ada historisnya ini, tuh ya. Ada historisnya, ada penemuan. Sebentar, Suma. Saya bentar. Nanti kau sebentar bicara kau. Jadi historis dari penemuan ya, dalam penemuan dalam sejarah Alkitab itu ada primer, ada sejarah. Sudah. Dengar dulu kan kau bertanya Alkitab, kau hargai bertanya. Lihat koinmu sudah naik kan? Saya malas kalau diskusi sama kau, di koin dapat koin banyak. Nah, udah. Saya pikir kamu nggak ada koinnya. Oke, sudah. Sekarang giliran saya bertanya ya. Sebentar. Oke, sekarang saya belum bertanya. Saya belum bertanya. Sebentar, Suma, kenal dulu. Kau kan bertanya tentang perjanjian lama. Pertanyaan saya, di dalam surat 11, Alif Lam Ra, inilah kitab-kitab ayat yang disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi Allah. Kalau kita buka ayat ini, nah, perhatikan ya, disusun rapi secara terperinci. Kemudian kalau saya buka surat Yusuf, nah, perhatikan ya, surat Yusuf, nih, surat Yusuf, ya, surat 12, ya, bentar, saya kasih nanti, bentar ya. Surat 12 ya, surat 12, bentar. Surat 12 ayat yang bentar, 111, perhatikan ya. 111. Kau mampus semua. Saya hajar keluar ini. Kau ketemu saya di Erben ini. Sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Ingat, pengajaran bagi orang-orang yang berakal sehat.
bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar kitab-kitab yang sebelumnya. Ingat ya, pembenar kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini harus menceritakan kitab kitab kebenaran, kitab sebelumnya. Memerinci, perhatikan ya ini nih. Memerinci segala sesuatu. Ingat, segala sesuatu semua. Ini ada kaitan dengan surat 11 ayat 1. Terperinci secara data. Saya tunjukkan saya punya data. Segala sesuatu sebagai petunjuk. Rahmat bagi kaum yang beriman. Untuk kaum yang beriman. Pertanyaan saja. Pertanyaan. Nah, oke, kita langsung masuk di dalam sini. Sebentar. Teredeng. Bentar ya. Saya masuk dalam surat ini. Bentar ya. Terus umat tenang aja bro. Di dalam Alkitab. Bentar. Pertanyaan saya, kitab Keluaran ya. Ini kitab orang Yahudi yang selalu kau gaung-gaungkan. Di dalam Alkitab, kalau kita membaca dalam Alkitab, ya semua ya. Nah, nih, mulai kalau kau baca dari Keluaran 7, ya, Keluaran 7 ayat 14, ini tulah pertama air menjadi darah. Di dalam Alkitab, pembebasan bangsa Israel dari Mesir, ada 10 tulah. Tapi dalam Al-Quran saya cuma dapat ada 4 tulah, termasuk tulah kutu. Dalam kitab ke orang Yahudi tidak ada tulah kutu. Tidak ada kata kutu-kutu di situ. Ini, tulah pertama air. Air menjadi darah. Dan selanjutnya, contohnya ke-9. Ke-9 gelap, di Mesir gelap, di Israel, orang Israel terang. Oke? Yang ke-10 langsung anak sulung mati. Pertanyaan saya, di surat Al-Quran, ya sebentar ya, di surat Al-Quran, nih, 27, bentar ya, saya buka dulu Quran 27, bentar. Ya, Quran 27, ayat yang ke-12, perhatikan ini. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, ia akan keluar dalam yang bercahaya putih. Ini nih. Bukan karena cacat. Kedua mujizat ini termasuk 9 macam mujizat. Nih, 9 macam mujizat. Sedangkan saya ketemukan di Al-Quran hanya 4 tulah. Ini di sini 9 mujizat yang akan ditujukan pada Firaun dan kaumnya. Sekarang Anda kata di sini Al-Quran mengatakan bercahaya putih. Ini nih. Keluarkan tangan cahaya putih. Sedangkan kalau Pak Bobo baca dalam kitab Keluaran, nih, perhatikan ya. Keluaran 4, ya, Keluaran 4, ayat 6, aneh bin aneh, bertentangan dengan Quran, ya, bertentangan dengan Quran 27, ayat yang ke-12. Nih, di Al-Quran mengatakan, Musa menunjukkan mujizat kepada Firaun. Sedangkan di Keluaran 4, ya, Keluaran 4, lalu firman Tuhan kepada yang masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, dimasukkannya, bukan ke dalam leher. Tangannya ke dalam bajunya. Dan pertanyaannya Pak Bom Bom. Ya, pertanyaannya, pertama, Al-Quran saya belum menjelaskan, tolong Zuma menjelaskan ada berapa tulah. Kalau secara terperinci dan secara detail yang tadi saya tunjukkan dalam surat Al-Quran, surat Yusuf ayat 111. Pengajaran untuk orang yang beriman. Sekarang saya mau tanya imannya Bang Suma, kenapa berbeda dengan Alkitab? Perjanjian orang kitab Yahudi. Di Al-Quran hanya 4. Di Alkitab atau kitabnya orang Yahudi ada 10. Nah, sekarang di suratnya Al-Quran, ya, di Quran 27 ayat 12, itu hanya 9. Ada 9. Ya, 1 4, 1 9. Dan di sini juga masalah ini lagi, ini 2 ini. Ini Musa belum ketemu dengan, ya itu sudah pertanyaannya. Oke, pertanyaannya, Musa di dalam Taurat membuat 10 mujizat. Di dalam Quran disebutkan 9, yang dituliskan hanya 4. Pertanyaannya, salah. 5 lagi kemana? 10 tulah untuk Firaun dalam Alkitab. 10 tulah. Di dalam Al-Quran 4 tulah. Iya, 4 nah, tulah. sekarang Al-Quran 1 menjelaskan 1 4, satunya 9. Kan sudah aneh. Silakan. Yang betul yang mana sih? Yang jelaskan apa-apa saja yang 9 itu. Silakan bro, monggo. Oke, jadi yang kamu maksud tulah dengan mujizat itu berbeda, Bom. Kamu belajar
Beda Ya udah, sebutkan aja, Bro. antara Sebutkan, kutub sebutkan aja, dengan Bapak. mukjizat. Al-Quran menjelaskan fa arsalna alaihim tufan wal jarad. Itu jelas. Wal kummal wad dafa dan wad dama ayatim muqad. Oke, boleh saya bantu Bro ayat Juban Ya. di mana di dalam Quran yang 5 mujizat saya tunjukkan? Sudah diam. Bukan, Sudah, enggak. diam. Saya diam, saya pun hanya tadi bantu tidak tunjukkan. minta data. Oke, Silakan. Oke, dengarkan, Juma, dengarkan. Al-Quran menjelaskan Bro dan Kiamat. kami kirimkan kepada mereka topan. Ini kejadiannya di Mesir. Bukan dalam perjalanan ketika kejaran. Paham itu dulu. Ini yang terjadi kepada Fir'aun. Oke, datanya di mana Bro Juma? kaumnya. Data-data. Oke ya. Pertanyaan Surah saya, Al-Araf, supaya kita kenapa Surah Al-Araf ayat Al-Quran itu dijelaskan 133. secara terperinci? Al-Araf Tadi Al-Quran kan itu- sudah Nah, jelas. sekarang Al-Araf. ketika Al-Quran dikatakan terperinci, Sebentar. Pengajaran kenapa semua yang orang menjadi beriman, kenapa surat yang 12 menjadi ayat 11. ukuran adalah kitab Sebentar Kristen dulu, sebentar. yang kamu Sebentar, ambil? Bro Juma. Ya, gimana? Bro Jum, surah Al-Araf berapa? 133. Boleh Pak Bom tunjukkan Pak Bom surat Al-Araf 133 itu? Silakan. Oke, Biar kita jadi baca bedakan antara Iya, mukjizat. sebentar. Bro Juma, sebentar. Apa sih emang kalian Kita paham baca dulu, Al-Quran? kita baca dulu. Pak Bom bisa tunjukkan Pak? Nah, diskusinya santai. Kalau di room saya kayak gitu. Surat Al-Araf surat berapa ya? Al-Araf 133. Surat berapa itu Bro Oh, Kiamat? surat 7 ya, surat 7. 7, 133. Pak. Oke, 133. Kita baca dulu ya. Kayak ketemu bom, kira pendeta nggak bisa belajar Al-Quran dan hadis. Saya belum tanya hadis ya. Mukjizat aja kamu nggak bisa pisahkan dengan Tenang. Pendeta sudah belajar Al-Quran dan hadis. Tenang. Ini. Maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar. Hah? Sejak kapan ada banjir? Belalang, kutu. Sebentar, saya ulang. Maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar. Waduh. Belalang, iya. Kutu, aduh. Kutu di mana, Bro? Kata iya. Dan darah. Air itu berubah menjadi darah. Sebagai yang butik-butik yang jelas terperinci, akan tetapi mereka akan menyombongkan diri dan mereka adalah kaum penuh neraka. Iya, ini kan 4 cuma. Iya, 4. 4 aja. 6 atau 5 Gimana lagi sih, di Ki? mana Bro Jum? Oke, dengarkan dulu. Anda menelisik kemudian apa yang ada di dalam Al-Quran menggunakan data kitabmu. Kan itu poinnya kan? Kamu ingin bukan. Loh, lalu? Bukan. Tadi Lalu? di dalam ayat Quran yang ditunjukkan bom, katanya ada 9 mujizat. Ya Di mujizat surat dengan Hud. tula itu beda. Terserah, oke, terserah. Mau mujizat, mau tulah, terserah. Allahu Akbar. Oke, Masya Allah. sekarang tulah atau mujizat pun itu terserah. Yang 9 itu apa aja? Tidak diterangkan kan di data itu? Oh, berarti surat Ya, Al-Baqarah loh, 1, katanya 1. dijelaskan tadi. Apanya yang dijelaskan? Di surat 12. Nih surat Apanya? 12 ini. Oke, coba surat 12. Sebentar. Ya. Surat 12 ntar kita baca nih. Ya, Nih ya, ntar ya. Nih. Apa? Sungguh pada kisah mereka, berarti kisah tentang Nabi Musa. Terus? Benar-benar terdapat pelajaran. Ini perhatikan ini, pelajaran. Iya, terus apa bagi orang-orang yang berakal sehat. Berarti untuk orang berakal sehat. Ini kan firman Allah, saya setuju. Ya, terus apa masalahnya? Firman Allah untuk orang berakal sehat nih. Iya, apa masalahnya? Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat. Nah, Terus apa masalahnya? Melainkan, dengar, Apa melainkan masalahnya? merupakan pembenar. Ingat, pembenar. Di dalam kitab Taurat ada 10 tulah. Kenapa di Al-Quran tadi surat Ya. Al-Araf itu Yang hanya kamu 4 tulah. yang kamu jadikan sandaran itu Taurat yang mana? Loh, Taurat sekarang yang kau punya Taurat yang asli mana? Aneh kan udah lari. Bukan Taurat yang bukan. Parah. Mampus lu. Kamu mengukur Bom, kitab sebentar, sucinya Bom, umat coba, Islam coba, dengan bentar. kitab lucu. Pak Bom, bentar. Ngajak kita Bentar Pak Bom, sampah. diskusi santai aja. Gini Bro Jum, di dalam naskah gulungan Laut Mati, itu setelah diteliti, isinya sama dengan kitab Taurat yang digunakan oleh Septuaginta. Dan di situ sepakat mengatakan 10 tulah. Sekarang bagaimana dengan Quran Bro? Kok bisa 9? Yang 9 itu apa saja? Kalau 5 tadi sudah kau sebutkan kita hargai, yang 5 lagi mana? Oke, yang Karena kamu dikatakan jadikan, dengarkan. kitabmu itu sempurna Bro.
Oke, yang kamu jadikan tolak ukur adalah kitabmu kan kepada Al-Quran? Quranmu sendiri mengatakan 9. Iya, betul. Kitab saya mengatakan 9 mukjizat Oke, kan. Nah, yang- kenapa yang- kamu yang 9 itu apa? kenapa Nih, kamu pada kenapa kisah-kisah kamu mereka. menyelisih? Dengarkan. Nih, Kenapa Al-Quran kamu mengatakan menyelisih? kitab-kitab mereka. Dengarkan. Kenapa kamu Oke. menyelisih Al-Quran dengan kitab yang kamu punya? Kenapa? Kamu Bukan, yakin? bukan. Kamu yakin kitab Kitabmu itu 9 yang, itu. yang Kitab diajarkan mereka itu Musa apa? gitu? Kitab mereka maksudnya apa itu? Kitab yang datang kepada para nabi. Oke, kitab apa? Sekarang kitabmu itu datang kepada siapa? Kitab kamu itu. Saya tanya dulu, yang kamu pegang untuk menilai Al-Quran itu kitabnya siapa? Manuskrip gulung Jangan manuskrip. yang ditulis dalam Manuskrip apa? damai. Manuskrip apa? Dapat Itu sejalan dengan Manuskrip apa? Septuaginta. Kamu tunjukkan. Kali sih bro. Kamu Belajar. tunjukkan data Coba. akurat dari Nabi Musa coba. Oh, berarti ceritanya dibuat-buat ini. Hah? Lah, Semua. kamu menilai Al-Quran Oh, dengan jadi buku dibuat-buat. terjemahan yang nggak jelas Berarti itu kamu gimana kurang ceritanya? beriman. Berimanlah kepada Al-Quran, Suma. Kamu menilai Al-Quran dengan dulu, kitabmu Nanti itu. yang nggak bisa jawab ya kasihan. Loh, bukan nggak bisa jawab. Duran. Al-Quran Ya mengatakan ya silakan. Alkitab 10 tulah ada kenapa talbisuna dapat haqqa bil 4 batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Al-Quran mengatakan itu. Oh, oke, apa? Bro Duran. Parah. Aduh, Suma, kau cari gimana Aduh, itu Suma. kata- Kamu lucu, itu kamu ilmu lucu. dituliskan Kamu detail menilai dan teliti. Al-Quran. Dengarkan, kamu menilai Bukan Al-Quran dengan buku menilai. terjemahanmu. Pak Bombom. Loh, bukan terjemahan. Lalu apa? Lalu apa? Pak Lalu apa? Bombom. kalau bukan terjemahan? Apa? Bentar dulu Pak Apa? Bombom. Coba Apa? tunjukkan dulu Quran yang mengatakan bahwa Quran itu diberikan secara detail dan teliti. Surah berapa Pak Duran? Surah 11 ayat 1. Ayat 11, ayat 1 Oke, nih ada coba tadi surah 11 ayat 1 itu. Sebentar. Kenapa? Surat Dengan 11, Al-Quran. sebentar. Surat Hud, sudah Pak Emben, Pak Pendeta sudah Allah baca, Akbar. sudah belajar dari Dia- kiamat. Kamu sampai menilai buka Al-Quran dengan Al-Darah. bukumu itu, buku Udah, yang gak jelas Bentar, dari mana. sebentar. Udah belajar, Dibacakan udah dulu. tenang. Coba bacakan dulu. Alif Lam Ra. Inilah kitab-kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dan dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Nah itu silakan Pak Ben. Udah ya. Oke, pertanyaannya bro, sesuai dengan data Quranmu, itu kan teliti dan lengkap. Yang 9 yang disebutkan di kitabmu itu yang mana bro? Di mana saja? Dengarkan, Kita mau dengarkan. tahu. Dengarkan. Oke, silakan, silakan. Kamu menilai Al-Quran dengan kitab kamu. Kan lucu. Di Quranmu dikatakan 9. Dengarkan. Yang mana Al-Quran 9 mengatakan itu? kita kimat Kamu ayatuhu tadi thumma Ar-Rum fussilat 133 min kita ladun terima, tapi di situ 4. hakimin Gimana lagi khabir. di mana bro? Iya, Gimana lagi di justru harusnya Alkitab Nih, dong nih, yang ini jelasin. menghakimi Al-Quran katanya penyempurna. Ayat-ayat, Kok penyempurna dengarkan. acak-acakan Ayat-ayatnya gitu? disusun Coba, dengan rapi, kenapa terpelihara dari Al-Quran kekeliruan. itu acak-acakan nggak jelas. Kemudian Anda kandungannya harusnya dijelaskan membantah secara itu. terperinci. Kalau Ada yang kitab mengenai nggak tauhid. ada isinya, Dengarkan. ya buang aja di tong Yang sampah. terinci di situ Gitu, diterangkan ya. tentang tauhid, tentang hukum, tentang Loh, yang akhlak. mana Ma, di dalam Al-Quran itu kan 4. Yang di sini ada 9, termasuk 9. Yang 9 ini mana saja? Pertanyaan saya yang kedua. Iya, itu yang kita Mujizat tanya, kan bro. ini. Nah, 9 ini apa saja? Oke, silakan. Coba. tolong. Di mana kamu Tolong, dapatkan Sama- itu? Di mana? Di mana? Oke, Di mana? silakan. Loh, Di mana? oh tidak tahu. Berarti Di mana? saya jadi ustadz lagi nih. Iya, di mana? Di mana? saya jadi ustadz. Di mana? Oke, Di surah oke. surah apa? Ayat berapa? Surah. Oke, silakan ditunjukkan Pak Bombom, silakan. Surah apa? Tenang. Surah apa? Tenang. Iya, sabar dong. sabar dong. 1701 Pak Bombom, saya bantu ya biar Surat cepat 17. 27, enggak ya? Ini surat Al-Quran 27. Udah. ya. Dengarkan Bro Duran mau kasih. Di sini Surat kita buka data aja. An-Amal, surat An-Amal ayat 12 kita buka. Nih, hasilnya ini. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Terus Ia akan keluar dalam keadaan bercahaya, putih bukan karena cacat. Nah, kedua mujizat ini, nah termasuk dalam 9 macam mujizat yang akan ditunjukkan. diterangkan di situ 9 mana? Yang mana? Loh, ini Innahum ini, kanu ini. qauma Nanti kamu fasiqin. buka Quran. Mana? Oh, Quran lo gimana? Mana dikatakan 9 situ? Coba tunjukkan. Dari kata apa? Loh, ini tulisan 9 gimana sih? Yang mana?
Mana di dalam Al-Quran? Astagfirullahaladzim. Ayat 12 mana mengatakan 9 Pak situ, Erben, mana? saya udah ini sampah udah kalah Ya, mana? dengan kiri kanan. Mana? Hancur nih, Diterangkan hancur. itu. Anda dor. Selesai kau semua. Hancur kau. Kau sudah menjadi tameng iklan saya Apa di video 9? saya. Apa? Itu Rupanya Suma nggak bisa belajar bahasa Arab ini. Artinya aja kau sudah salah. Hancur kau Suma. innahum Bikin kanu tameng kawan. qauma fasiqin. Mana Hancur 9 kau. situ mana? Yang mana Hancur. 9? Oh, ini loh. Apa? 9 ini. Apa itu 9? Apa itu 9? Dijelaskan apa itu? Mujizat. Apa? Jum. Apa itu 9? Cuma hancur kau para rubuh. Wa adkhilu yadaka fi Pak Bom Bom. jaybika. Mana 9 situ? Mana 9? Bentar. Pak Bom Bom, kita pakai Google Translate aja Pak Bom Bom. Ya, Dapat nih. silakan. Oke. Oke. Surah berapa tadi Pak Bom Bom? Oke, Bro Duran, lanjut Bro Duran. Iya, itu sebenarnya banyak banget. Surat 27 ayat 12. Disebutkan nggak di situ 9 mujizatnya? Justru itu yang kita tanya. Dikatakan ada 9, tapi apa itu yang kita tanya? Yang kita tanya justru yang 9 yang disebutkan itu apa? Kan kita kurang saya kira Anda mengatakan ada 9 mujizat di situ, ada 9 tula. Nggak ada kan? 9 itu tisri. Ini ada kata tisri di situ. Ya tahu. Mujizatnya nggak disebutkan kan di sana? Ya udah, Kalian itu yang kita tanya. Di Itu yang kita Al-Quran tanya. mengatakan mujizat itu. Loh, berarti kau nggak dengar pertanyaan Juma, makanya bibir kau lebih cerdas dari telingamu. Cuma saya sudah translate ini. Namanya loh. Dan masukkanlah. Ini Nih, kata saya udah 9 ada translate ini. 9. Iya. Ya tahu. Kalau yang Anda ya. maksud itu, dengarkan. Kalau yang Anda maksud Ini kata mujizat 9 ini apa aja? Hari ini tanya. Suma hancur. Coba, yang 9 mujizat yang detail dan teliti di dalam Quran itu apa aja, Bro? Iya. Kalau di dalam tafsir ya, di dalam tafsir itu dijelaskan. Yang pertama itu tafsir ada lebih pandai daripada Allah, luar biasa. Nah, itu dia. Masa ulama lebih cerdas daripada sesama. Kan tidak dijelaskan di sini, Bu. Kan tidak dijelaskan. Kan tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia akan keluar putih bersinar, bukan karena penyakit, tetapi kedua mukjizat ini termasuk 9 buah mukjizat. Dengarkan. Kutunya lari, kutunya cari koin. Yang pertama adalah tangan, yang kedua tongkat, yang kedua paceklik yang panjang, yang ketiga kekurangan perubahan, banjir bandang, kutu kemudian belelang, kemudian kutu kata, lalu kemudian darah. Kutunya semua hancur. Hari ini hancur dengan Apa Pak masalahnya? Kutunya mati. Saya sudah menyebutkan. Saya sudah sebutkan. Ya, Qurannya yang nggak ada. 9 itu saya sudah jelaskan sama. Sapi ekor. Suma, kau jadikan kamera aku tunggu sebentar kau nonton ya. Aku tunggu kau di YouTube Suma. Saya sudah menyebutkan 9. Saya sudah menyebutkan 9 itu. Biarkan aku Pak Erben, izinkan aku Pak Erben. Ini teman-teman fans Sholat Nabi Dua dan nonton. Pak Erben, aku minta izin hari ini aku kasih hancur dia Pak Erben. Sapu muka dia, Pak Kiamat minta izin ya teman-teman ya. Biarkan aku bicara. Hancur kau semua, hancur kau semua. Saya tanyakan kau kira hamba Tuhan tidak bisa belajar Al-Quran? Saya akan mencari kebenaran, saya juga belajar Al-Quran maupun hadis. Dan saya tahu bahwa Al-Quran adalah firman Allah, makanya saya ingin belajar. Wajar kalau saya ingin belajar semua. Tapi hari ini kau nggak bisa menjawab. Rupanya kau hanya mencari koin. Kau hanya mencari koin, bukan mencari kebenaran, Suma. Saya sudah menjelaskan. Mari kita dari orang Sulawesi. Saya sudah menjelaskan 9 mujizat itu. Dengarkan, yang kau katakan itu tadi tidak dijelaskan langsung di ayatnya. Tetapi sekarang satu tafsirnya mujizat baru itu apa? dijelaskan. Silakan, satu mujizat apa? Satu mujizat apa? Satu mujizat apa dari 9 itu kan? Satu kan masalah masukkan tangan. Sekarang delapan itu apa? Silakan. Pertama Ayo, tangan, apa? kemudian tongkat, kemudian paceklik yang panjang, kemudian kekurangan makanan, buah-buahan, kemudian banyak bulan, kemudian belalang, kemudian kutu, kemudian kata, kemudian darah. Sekarang tadi kau bilang kutu. Tadi kau bilang patulan berbeda mujizat. Jilat mudah kembali kan? Memang Tadi kenapa kau bilang tadi kau bilang kutu. Parah. Izinkan aku hari ini aku kasih hancur dia. 9 di antaranya itu adalah mujizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, dan dari antara 9 juga itu ada
ada kasih banyak. kutukan Saya udah kepada cukup. mereka. Hancur dia, yaitu hancur Bani dia. Israel Sebentar. yang ada di Mesir Firaun. Puas aku. Kutu. Udah. Hancur dia. Sebentar, tenang. Erban, Sekarang Anda menilai Al-Quran Sebentar, dengan tenang kitab dulu, Anda tenang. terjemahan. Diskusinya yang santai aja. Pak Erban Kan hitung parah. satu-satu Pak. Ya, Satu-satu, Pak Erban ya. hitung satu-satu apa yang mujizat yang Oke, dikasih. kita hitung satu-satu penjelasan ini ya, ke Bro Jum. dari jemaahnya. Tongkat dan tangan Nabi Musa 1, berkurangnya hasil tanaman 2, kemudian banjir 3, berapa kata hitung dulu? Belalang 4, kutu 5, katak 6, darah 7. 2 lagi di mana, Jum? Nah, terus kenapa Anda menjadikan dasar pijakan adalah kitab Anda? Loh, Kenapa? bukan di dalam kitabmu sendiri dikatakan 9 Kenapa tadi. Iya, memang di Ini kitabmu 9, begitu. dikatakan Terus 9. di kitabmu 10. Di kitabmu 10. Bukan. Saya ulangi. Terus kenapa yang menjadi tolak kebenarannya sekarang apa? Dengar dulu, Jum. Dengarkan. Yang menjadi tolak kebenarannya sekarang apa? Kami menghakimi Quran, ajarannya menyesatkan. Gini. Sekarang yang diskusi menjadi tolak Bentar. ukuran kebenarannya Kamu apa? bisa diam nggak? Saya tanya. Al-Quranku mengatakan 9. Santai loh. Gitu. Oke, sebentar. Di dalam Quran dikatakan 9. Tetapi yang 9 ini tidak ada dijelaskan di Quran. Ada dijelaskan di tafsir. Tapi di tafsir pun itu hanya ada 7. Pertanyaannya adalah, para penafsir ini mereka tahu dari mana? Kan begitu, Jum. Yang menafsirkan itu dari mana mereka tahu? Harusnya Allah lebih tahu daripada para penafsir. Jadi yang kita tanya sekarang, kalau di dalam Quranmu disebutkan 9, kemudian di dalam tafsir dari kitab diartikan agama 7, lain. masih kurang Yang menjadi 2. tolak ukur kebenaran antara Al-Quran dan Pertanyaannya kitab adalah, terjemahanmu itu apa? dari mana para penafsir ini ayo. tahu? Apakah Oke. para penafsir lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu, Bro Jum. Silakan, Bro Jum. Oke, baik. Saya terangkan kepadamu ya. Bahwasanya ketika dengarkan saya. Nggak bisa. Buka data. Dengarkan. Data dulu. Ketika Al-Quran Boleh kamu mengatakan buka ada datanya, 9 buah mukjizat, oke? Enggak. Terus kitabmu yang terjemahan mengatakan 10 tula. Sekarang tolak ukurmu untuk membenarkan kitab dan Al-Quran salah itu Ya, apa? tolak ukurnya Jawab. dari kitab Anda sendiri, Ju. Tolak Kitabmu ukurnya sendiri, dari kitab 9 Anda sendiri. dikatakan. Iya, 9 menurut Al-Quran. Di surah mana Terjemahan ini? Ya udah, kitabmu, 9 apa kitabnya aja? agama lain yang kau ambil adalah 10. Nah, sekarang yang menjadi tolak ukur yang benar yang mana? 9 dan 10 yang mana yang benar? Kita hanya bertanya Yang mana yang menjadi tolak ukur Anda? Dengarkan. Apa yang menjadi tolak ukur Anda? Yang benar itu adalah 10. Ya udah. Saya tanya dulu. Apa yang menjadi tolak ukur? Teman-teman, ketahuan semua tidak paham Al-Quran. Masa pendeta yang belajar Al-Quran? Masa seorang pendeta yang belajar semua nggak bisa jawab? Semua ahli Al-Quran kan Anda Ustaz, saya bertanya. Al-Quran saya mengatakan 9. Terjemahan kitab agama lain yang kamu gunakan 10. Sekarang apa tolak ukurnya Anda mengatakan yang 10 itu benar? Ya udah, yang 9 apa aja? Kita Sekarang saya tanya, apa yang menjadi tolak ukur yang 10 itu benar? Jawab. Yang 9 apa aja, Ju? Yang 9 apa aja? Saya tanya apa yang menjadi tolak ukur yang 10 itu benar dari yang 9? Jawab. Ya, yang tolak ukurnya Anda sendiri, kitab Anda sendiri yang 9 Iya, kitab apa saya aja? mengatakan 9. Kitab yang Anda Apa gunakan aja? 10. Ya Apa yang menjadi tolak ukur bahwa kitab Anda benar? Ini baru 7. Dengarkan. Apa yang menjadi tolak ukur Anda menjadi benar? Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Apa yang menjadi tolak ukur kitabnya yang Anda gunakan kitabnya orang Yahudi? 10 itu apa? Kitab perubahan. Kitab palsu. Kitab itu kitab palsu. Sekarang jawab 2 lagi Yang apa? 9 apa aja? Apa yang menjadi tolak ukur? Apa yang menjadi tolak ukur? Apa yang menjadi tolak ukur bahwa kitab Anda betul yang mengatakan 10? sendiri kok yang kita tanya. Oke. Ada hubungan Quran lagi kami, Jum. Nangis. Yang 9 Nangis. Jawab. Yang 9 apa aja, Ju? Itu kamu. Ju, Allahu yang Akbar. 9 apa aja? Kamu hancur di Nangis sini, dia. Jum.
Nah, sekarang pertanyaan saya, itu apa, bro? di kitab yang kamu ambil dari Septuaginta, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mengatakan 10. Mengatakan ada 9. Al-Quran saya mengatakan 9 mujizat. Sekarang pertanyaan saya, apa yang menjadi tolak ukur bahwa terjemahan yang kamu pakai itu lebih benar dari Al-Quran? Enggak apa-apa. Apa yang menjadi tolak ukur? Yang kita tanya itu teman-teman, di dalam Quran dikatakan ada 9 apa yang tanda menjadi tolak ajaib itu. Tetapi di dalam apa yang menjadi tolak ukur? ditemukan hanya 4. Tetapi kata si Juma di dalam tafsir ada, ketika kita hitung di dalam Satris 7, sementara di dalam surat Hud ayat 1 dikatakan bahwa mau 7, mau 3, mau 1, mau tidak ada. Sekarang permasalahannya adalah, dengarkan. Sekarang permasalahannya adalah, silakan. Mana yang menjadi tolak ukur? Mana yang menjadi tolak ukur? Pikun cuma nulis 7. Coba Anda tunjukkan kepada saya. Kok bisa tahu? Coba kamu tunjukkan kepada saya. Antara Quran cuma tahu 4. Mau pikun ya sudah. Berarti penafsir lebih cerdas daripada yang memberikan. Mau 3, mau 2, mau 1, mau 7. Yang kita tanya Quran itu kan detail dan teliti. Nah, sekarang coba kamu tunjukkan apa yang menjadi tolak ukur. Mana yang menjadi tolak ukurnya mana? Yang lain itu di mana, Bro Jum? Oke, silakan Bro Jum. Mana yang menjadi tolak ukur? Coba. Yang menjadi tolak ukur. Al-Quran sendiri mengatakan 9. Iya, Al-Quran mengatakan 9. Oke, kamu mengatakan itu, Jum. Kamu mengatakan bahwa dirimu 10, kitabmu 10. Nah, sekarang apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi dasar kebenaran yang kamu punya dengan mengatakan Al-Quran salah? Yang 9 itu apa aja, Miriam? Nangis dia. Meriam yang 9 apa aja? Nangis dia. Saya nangis, justru senang. Nangis. Coba kau buktikan apa yang menjadi tolak ukur. Mengatakan ada 9, tetapi Allahmu hanya menerangkan 4. Kemudian di dalam tafsirmu menerangkan 7. Penafsir lebih cerdas daripada Allahmu. Itu pun tidak bisa menjelaskan yang 9. Sekarang Juma, di mana yang 2 lagi? Al-Quran, bro, dengarkan. Al-Quran tidak menjelaskan secara terperinci tentang 9 tadi. Oke, nah, dengarkan. Tunjukkan dulu, bro, kiamat. Surat Qurannya, bro. Tunjukkan dulu. Surat Hud 1 itu, bro. Kau bilang dia menjelaskan secara terperinci. Al-Quran yang dirincikan Al-Quran itu bukan yang itu yang Anda maksud, Bung. Dengarkan, yang dimaksud terperinci itu bukan itu, Bung. Tunjukkan dulu, bro, kiamat biar dilihat para penonton 2.200 yang dimaksud terperinci itu bukan itu, Bung. Biar dia dapat koin 1 juta. Koin pun nggak masalah, bro. 1 jiwa lebih mahal daripada koinnya si Juma. Nangis. Coba tunjukkan dulu, bro, kiamat. Tunjukkan. Surat bisa ngejawab, bukan Juma. Ini si Juma ini Al-Quran tidak menjelaskan. Al-Quran tidak menjelaskan 9 daripada data yang Anda inginkan itu. Dia tidak menjelaskan. Oke, tidak menjelaskan. Lalu kemudian Anda menilai Al-Quran menggunakan kitab kalian. Nah, sekarang apa yang menjadi dasar? Al-Quran pakai kitab Al-Quran saya mengatakan 9. Oke, Al-Quran saya mengatakan 9. Nah, sekarang ketika dikatakan di kitabmu 10, apa yang menjadi dasar pijakan bahwa kitab itu lebih benar? Apa? Coba. Sementara di dalam tafsir ada 7. Gak bisa kalian. Pertanyaannya, bagaimana dengan surat Hud ayat 1 yang mengatakan Quran diberikan secara terperinci? Juma jelaskan. Dia sudah mengakui, Pak Erben, katanya tidak terperinci Qurannya. Dia sudah murtad sekarang. Ini ada surat 1 itu. Oke, dengarkan. Dengarkan. Anda membawa data Al-Quran tadi. Dengarkan. Tidak terperinci. Lihat ya, umat muslim semua anak-anak bangsa, lihat nih kelakuan Juma ya. Mantap, Juma, mantap. Bagus. Saya boleh bicara? Saya boleh bicara? Bukan yang saya katakan
dikatakan tidak terperinci yang Anda bawa itu di dalam surat An-Naml ayat 12 memang ada diterangkan di situ tidak terperinci. Dengarkan. An-Naml ayat 12 dia mengatakan ada 9 mukjizat. Memang ada dirincikan. Teman-teman Islam di bawah. An-Naml ayat 12 An-Naml ayat 12 ada 9 mukjizat. Memang dijelaskan secara terperinci. Diberikan secara terperinci. Memang ada dijelaskan di sana terperinci. Maafkanlah si Juma ya teman-temannya. Dia menentang memang ada Quran, dijelaskan. bro. Katanya Quran tidak terperinci loh bro sama si Juma. Dasar Paulus, dasar Paulus, dasar Paulus. Yang saya katakan tidak terperinci di An-Naml ayat 12 yang kamu bawa. Kamu kan minta mana di dalam Al-Quran, mana di dalam ayat An-Naml ayat 12 itu mana? Oke, sudah 9 mujizat. Terima kasih sama memang nggak dijelaskan di situ. Memang ada? Ada dijelaskan. Mengakui bahwa Quran itu tidak terperinci. Terima kasih. Mulai pakai jurus Paulus. An-Naml ayat 12, An-Naml ayat 12 tidak dijelaskan di sana bahwasanya di situ diterangkan. Sekarang kau bilang Quran tidak terperinci, nggak lengkap. An-Naml ayat 12 emang ada dirincikan 9 mujizat itu ada. Jadi yang mana bro? Oke, sudah ya. Yang sembilan itu oke, silakan. Oke, giliran saya sekarang. Giliran saya sekarang bertanya ini kepada saudara-saudara. Qurannya dibilang nggak terperinci. Giliran saya sekarang yang bertanya. Siapa yang menciptakan manusia Yesus? Silakan. Oke, di dalam iman Kristen, berawal dari Bunda manusia Maria. Yesus itu tidak diciptakan, tetapi Firman yang inkarnasi menjadi tadi katanya manusia, Yesus gitu itu ya. daripadanya segala sesuatu diciptakan. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan anaknya Maria? Jawab. Nggak ada. Yesus nggak diciptakan. Jadi anak Maria itu tidak diciptakan? Kita baca dulu ya bro. Gitu doang. Saya tanya. Coba. Bentar. Dengar. Kita baca ya. Juma kita baca aja. Dengarkan. Di dalam kitab saudara, dengarkan. Di dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya dari dia segala sesuatu diciptakan. Pertanyaan saya, siapa yang menciptakan tubuh Yesus yang disunat pada hari ke-8? Ya, siapa? Teman-teman, ini. Kita akan jawab ini, tenang kalian. Ya, oke. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, terus? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dia. Segala sesuatu tanpa firman, oleh firman. tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi di dalam iman siapa Kristen, yang menjadikan? Firman itulah yang menciptakan. Ben, pertanyaannya siapa Dengar yang dulu. menciptakan tubuh Yesus? Firman itu kekal di dalam diri Allah Juma. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus, Erben? Oke, kalau tubuh Yesus itu jawabannya di sini. Perhatikan ya. Yohanes pasal 1, firman Allah kekal di dalam diri Allah. Di dalam Yohanes pasal 14, firman Allah yang kekal di dalam diri Allah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Menjadi dan itu kita berarti telah melihat kemuliaannya. Dengarkan. Menjadi itu berarti hal baru, betul? Loh, ya firman itu kan ilahi, transenden. Firman itu transenden ilahi. Firman yang transenden itu menjadi manusia. Menjadi yang tadinya bukan manusia menjadi manusia, betul? Yang tadinya bukan manusia menjadi manusia, betul? Oke, ini firman menjadi manusia, betul? Iya, berarti dia sesuatu yang diadakan, sesuatu yang dicipta, betul? Boleh saya jawab? Mana ada sesuatu yang dicipta? Loh, tadi katanya menjadi, yang tadinya bukan manusia. Yang tadinya bukan manusia menjadi manusia. Berarti sesuatu yang tadinya bukan menjadi manusia. Oke, kita mau lihat dulu ya perkataan Yesus itu. Yang mengatakan Yesus itu sebelum Abraham ada, aku sudah ada di mana itu ya, Bro Kiamat? Boleh saya jawab Pak Irben? Itu Yohanes 8 ayatnya yang ke-3 ayat terakhir. Oke, jangan ke situ dulu. 58 Pak Irben. Yohanes. Enggak, jangan di situ dulu, Pak. Jangan di situ dulu. Ya, kemana? Oke, gini ya. Roma 1 ayat 3. Sebentar, teman-teman. Roma 1 ayat 3 jelas. Boleh, Pak, dibantu dibukakan? Atau saya buka kamera nggak apa-apa? Ini. Oh ya, boleh. Supaya Bro tunjukkan ya. Jadi diskusi itu berbasis data ya, teman-teman ya. Mohon maaf, ini room belajar Alkitab ya?
Iya, betul. Iya, ini belajar. Oh, Nggak baik, apa-apa. baik, baik, baik. Belajar orang Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, iya. Makasih ya Ustadz Zuma ya. Roma 1 ayat 3 jelas di sini dikatakan tentang anaknya, yaitu yang kita sebut sebagai Mesias atau Al-Masih, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Nah, ya. Jadi Al-Masih itu memang haruslah manusia sejati, tetapi Al-Masih juga adalah pewahyuan dari Allah yang sejati. Di tempat kamu pewahyuan firman menjadi kar'a, bacaan, buku. Kalau di tempat kami, firman itu menjadi manusia. Bukan berarti Qur'anmu, kalam nafsimu berubah jadi kalam nafsi, tidak. Ya, bahasa aja Kalam tadi. nafsian Qur'anmu Siapa masih yang ada. menciptakan Sama tubuh halnya di dalam Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kemanusiaannya itu tidak bercampur dengan keilahiannya. Nah, berarti dia ciptaan. Nah, sebentar dulu, sebentar ya. Kamu kan ingin framing. Loh, kami bisa mengatakan hal yang lebih jelas. Ibrani 2 ayat 18. Bentar, sabar bro. Ini waktunya Kristen bro. Sabar bro, sabar. Kamu tuh salah room. Kamu harusnya debat dengan bidat oneness yang mengalahkan kemanusiaan. Kalau kami tidak. Ya sudah, berarti Yesus ciptaan. Nah, Ibrani 2 ayat 10, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Nah, ini kodrat dia yang sejati, yaitu firman, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Makanya saya tanya, diam dulu, sudah pasti suaramu saya tenggelamkan. Ini mikrofon 20 juta. Aduh, diam. Ya, Ibrani 2 ayat 14. Menciptakan Yesus. Ini mikrofon 20 juta, kau diam dulu. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Kencangin lagi suaramu bro. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Karena Bapa itu tidak memiliki Ini orang ya. Oke ya. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Cek ya. Kita akan tenggelamkan juara Zuma. Jadi terima kasih ketika Zuma berkata menanyakan tentang kemanusiaan Yesus, maka kita bisa menjelaskannya dengan baik. Nah, sekarang sama halnya di dalam Islam, firman menjadi buku yaitu Quran. Siapa yang maka kekristenan mampu menjelaskan firman menjadi manusia. Teman-teman, kalam nafsi dari Yesus tidak berubah. Yang kita tanya itu adalah siapa yang mengadakan, yang menciptakan, yang menjadikan. Ini kamu mau debat nggak sih kamu? Kalau mau debat itu, pertanyaannya siapa yang menjadikan tubuh Yesus? Ini saya jawab. Sabar, penginjil diam aja, penginjil. Sabar. Mana jawabanmu? Siapa yang menjadi? Siapa yang menjadikan tubuh Yesus? Itu pertanyaannya. Ini kamu mau debat nggak, bro? Kamu kenapa takut mendapat jawaban? Oke, dengar dulu. Siapa yang menjadikan? Siapa yang menjadikan tubuh Yesus? Oke ya. Cuma takut. Oke, Roma 1 ayat 3 jelas ya. Jadi menurut daging diperanakan dari Daud. Namanya manusia yang dijadikan adalah Adam. Yang secara siapa yang menjadikan? Secara daging diperanakan dari Daud, anak Maria. Ya, tetapi Yesus tidak. Nah, ini orang susah kalau mau dijawab begini. Yang menjadikan keturunan Daud itu siapa? Pasti ada yang manusia termasuk Muhammad itu diperanakan, bro. Makanya aku tanya siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Ada nggak manusia yang lahir dari pohon kelapa? Makanya saya tanya siapa yang menciptakan? Aneh ini orang. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Sabar, ini masalahnya di tempat kalian. Al-Masih itu artinya pengusap. Lari kemana-mana. Yang ditanya sabar, makanya jangan khawatir. Gak usah kamu mendongeng. Saya tanya siapa yang menciptakan? Tubuh Yesus? Gak ada tubuh Yesus diciptakan. Lalu dari mana? Dari mana seluruh manusia secara daging segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada itu ciptaan. Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu mana coba tunjukkan. Oh, berarti Zuma ingin mengatakan Quran itu makhluk diciptakan. Mana buktikan siapa yang menciptakan Yesus, silakan. Berarti Zuma ini adalah bidah Mu'tazilah yang sudah dikafirkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. 90% muslim di Indonesia adalah Sunni
dan lebih dari 80% adalah Asy'ariyah. Mulai nangis, mulai kemana-mana. Kalau Zuma mengatakan Quran ciptaan, Siapa yang apa ini? menciptakan? Artinya dia adalah pengikut Mu'tazilah. Terima kasih, Zuma mengaku secara tidak langsung dia bidat Mu'tazilah. Siapa yang menciptakan tubuh? Heran, ini saya yakin Zuma tidak paham ilmu kalam. Yesus. Sekarang saya tanya coba, mazhab akidahmu apa? Asy'ariyah atau Mu'tazilah? Atau Maturidiyah? Ya, nggak bisa jawab. Jangan-jangan kau Syiah? Nah, gini. Jangan-jangan Syiah kau? Bro, Justin. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Siapa? Dia kan bingung. Enggak, dia kan bingung nih. Firman jadi pertanyaannya. manusia menjadikan ya. Kita lihat Bapak itu bukan manusia, tiba-tiba ada manusia. Berarti sesuatu yang dijadikan. Pertanyaannya siapa yang menjadikan? Siapa yang menjadikan tubuh Yesus? Tubuh Yesus itu inkarnasi firman. Inkarnasi firman, maksudnya gimana? Maksudnya inkarnasi firman gimana? Oke, ini saya naik. Coba terangkan bagaimana inkarnasi itu maksudnya biar kau apa? belajar ilmu kalam ya. Ya, silakan. Kau belajar ini. Silakan. Baik. Oke, saya dikasih waktu berapa menit? Oke, kau gini aja. Silakan. Buktikan kalau Yesus bukan ciptaan. Silakan. Artinya buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Sebentar. Ibnu Majah 3771. Oke, cek. Buktikan Diam kalau kamu Yesus. cuma. Buktikan kalau Yesus bukan manusia. Ayo. Diam dulu, cuma diam. Oke, siap. Kamu Ustadz mulutnya comberan, diam dulu. Buktikan kalau Yesus bukan manusia. Ayo. Bang Zuma, santai Bang Zuma. Ya, saya santai, mereka aja Jasin. Serahkan dalilnya saya minta. Yesus bukan manusia mana? Diem dulu, makanya mulutmu diem. Ya, dengerin. Makanya jangan jualan obat. Comberan mulutmu. Tenang dulu dong. Makanya jangan jualan obat. Bukan. Gini. Makanya gini juga ya. Kalau kamu sudah bertanya, izinkan orang menjelaskan. Sama kayak kami tadi. Itu tidak kena terhadap pertanyaan saya, Saudara Erben. Yang saya tanya, buktikan Yesus bukan manusia. Iblis itu orang memang. Ibnu Majah 37. Selama Anda tidak bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia, selama itu juga Anda tidak bisa membuktikan Yesus bukan ciptaan. Yang jawab, biarkan Justin yang jawab. Silakan. Diam, makanya lu diam. Background juga diam. Biarkan Buktikan kalau Yesus bukan manusia. Silakan. Coba. Ibnu Majah itu surah berapa? Justin yang akan menjelaskan. Pak Erben bukain saya. Ibnu Majah 3771. Oh, hadis. Enggak, biarin dulu, biar dia nggak ngoceh-ngoceh dulu. Sunan Ibnu Majah 3771. Buktikan kepada saya, buktikan Jul, lo buktiin pada gue nih. Teman-teman Muslim nggak usah kirim koin. Teman Muslim nggak usah kirim koin. Thank you. Niat kalian thank you. Nggak usah kirim gift. Sunan Ibnu Majah. Masih banyak. Niatkan aja itu udah dapat pahala. Tolong gedein saya. Sekarang coba tunjukkan ke saya Yesus bukan manusia. Kok lama kali sih? Diskusi santai. Iya, buktikan kalau Yesus bukan manusia. Silakan. Diam, saya dibuktikan diam, bisa jawab kodok. Bisik mulu sih. Berapa bro Duran? Gimana sih Ini kita mau buktikan, tenang kau bro. Ibnu Majah nomor Adinda berapa? fisabilillah, nggak usah sayang. 331 tadi ya? Bro Duran, Ibnu Majah berapa? Pertanyaan saya tentang Yesus kok larinya ke sini. Diam. Buktikan Yesus bukan manusia. Ini memang orang ini. Oke. Iblis penyembah manusia. Iblis. Aku Ustadz Iblis. Udah. Penginjil TikTok biar saya mute aja. Silakan Bro Duran, apa mau sampaikan? Kenapa dia jadi manusia, Bijol? Quran akan datang Yesus pada hari kiamat seperti orang bermuka pucat. Pertanyaan saya apa? Bukan. Saya. Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang bermuka pucat. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Buktikan Yesus itu bukan manusia. Itu memang kami mengaku Yesus manusia dari mana sih lu? Berarti dia ciptaan.
Mau dibuktikan Manusia bro. Yesus itu inkarnasi firman. Berarti dia ciptaan karena dia manusia. Inkarnasi firman. Berarti dia ciptaan. Kalau dia bukan, kalau dia manusia berarti dia ciptaan. Kita ngomong firman menjadi manusia. Ya memang dalam segala hal disamakan dengan manusia yang lain. Berarti Yesus ciptaan. Iya, kamu boleh mengatakan itu, tapi jangan. Kolose 1 nomor 16, karena di dalam dia dikatakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Oke, Diskusi dengan baik sih. Gimana? Al-Quran makhluk juga berarti. Nah, berarti Anda sudah mengakui Yesus itu ciptaan kan? Itu ciptaan enggak, bro? Berarti Anda sudah akui Kemanusiaannya berawal Juma. Berarti dia ciptaan. Quran itu ciptaan apa enggak? Buku Al-Quran, kertas dan tinta jelas ciptaan. Oke, coba. Berarti Anda sudah mengakui tubuh Yesus itu ciptaan. Berarti Anda sudah akui bahwa Yesus itu manusia. Berarti Anda sudah mengakui. Berarti Anda sudah mengakui. Suara kalian tenggelam semua sama Zuma. Bahwasanya manusia Yesus itu ciptaan. Oke ya? Udah puyeng nih. Oke ya? Ini suara saya jelas nggak Pak Erban? Anda sudah akui Yesus ciptaan. Oke, baik. Lanjut. Ya, ini data yang dibawa oleh Duran, mengat Ibnu Majah 3771 bahwa Al-Quran akan datang di hari kiamat dengan bermuka seperti seorang bermuka pucat. Artinya kita nggak akan bahas Islam dulu bro, kita akan bahas Kristen. Tetapi kamu harus tahu, ternyata ada di dalam Islamologi, yaitu di dada hadis ini, ternyata Al-Quran itu bisa bertajali ya Mr. Apologet ya, dalam seperti orang yang bermuka pucat. Oke. Sekarang kembali ke tema. Aku mau tanya. Sekarang kembali ke Mr. Apologet, suaramu tenggelam lama Zuma percuma. Kembali ke pertanyaan saya. Apakah Anda sudah mengakui? Apakah Anda sudah mengakui bahwa tubuh Yesus itu? Ya, begini, kami tidak menggunakan terminologi ciptaan karena akan dipelintir oleh kamu. Tetapi kami bisa mengatakan jadi zaman dulu pun orang mengatakan disamakan dengan makhluk yang disebut manusia. Ibrani 2 ayat 14 dan 18. Bahkan tadi di Roma 1 ayat 3, Mesias itu datang yang diperanakan secara daging oleh Daud. Jadi secara kemanusiaan Mesias itu diperanakan oleh Daud. Ya, ini pelajaran buat kalian. Tetapi Yesus bukan manusia yang menjadi Allah. Sebentar, kemanusiaannya disamakan dengan manusia yang lain, bahkan secara daging dia keturunan Daud. Adalah ciptaan. Udah selesai. Ya, jangan dulu, bukan kemanusiaannya disamakan dengan manusia yang lain. Iya. Tetapi dia bukan manusia yang menjadi Allah. Bahkan di dalam Islam pun percaya Isa itu kalimatullah. Rohullah. Berarti sepakat kita Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Saya buka kamera nggak? Berarti kita sepakat. Sebentar, belum selesai belum selesai. Adalah sebentar dulu. Oke, ini suara saya kedengaran ya teman-teman? Selesai ya. Diam Roma 1 ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud ya. Masalahnya kalian tidak paham tentang anaknya ini, Mesias ini. Kalian tidak paham makna Mesias. Daging ini disamakan dengan yang lain, bahkan Roma 8 ayat 3 jelas. Mengapa demikian? Bahkan secara daging Yesus ini kedagingannya, kemanusiaannya serupa dengan manusia yang dikuasai dosa, bukan berarti dia berdosa. Oke, sudah. Oke ya, kemudian di Ibrani 4 ayat 15 dikatakan di sini Yesus tidak berdosa dalam dirinya. Tetapi apakah Yesus itu kodrat mulanya adalah manusia? Ini kan pertanyaan. Kamu bertanya-tanya. Ya, jadi Yesus itu adalah pribadi firman
yang menjadi manusia. Menjadi ini bukan artinya dari benda padat ke benda cair, ya. Tetapi menjadi ini artinya mengambil rupa. Filipi 2 ayat 6 belum selesai karena kalian mengatakan Yesus adalah manusia saja, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Yesus adalah pribadi ilahi, firman Allah yang mengambil rupa seorang hamba atau manusia. Masalahnya di dalam Muslim Islam, Yesus adalah cuma nabi. Ini yang menurut parameter Alkitab jelas ini penghinaan. Karena apa? Yesus bukan cuma nabi. Yesus adalah Mesias, Al-Masih yang dijanjikan. Dia nabi, imam, dan raja. Jadi sore hari ini saya akan tausiah di depan Ustadz Cuma yang mikrofonnya hanya 50.000, beli di pasar Loak. Kalau saya 20 juta pesen dari Eropa. Suaramu jelas saya tenggelamkan, cuma tidak akan kedengaran. Jadi orang Kristen itu memahami kemanusiaan Yesus yang sejati dan kealahannya yang sejati. Di dalam bukan masalah ciptaan, tetapi Mesias ini adalah manusia sejati dan Allah sejati. Yang namanya manusia sejati diperankan oleh manusia yang lain. Masalahnya di tempat kalian adalah Mesias itu Al-Masih itu pengusap. Al-Masih menurut Allah itu adalah nabi yang berjalan-jalan kakinya rata dan kerjanya mengusap, diusap-usap, dibelai-belai. Kok bisa Al-Masih artinya pengusap? Permulaan dari ciptaan. Kok bisa Al-Masih itu artinya pengusap? Ini kan tanda tanya. Situ sudah dikatakan mengapa Al-Masih itu artinya pengusap? Al-Masih itu adalah nabi, imam, dan raja. Dalam Wahyu Al-Masih juga tidak akan mati. Al-Masih itu juga nabi terakhir, khatam nabiin. Yesus Al-Masih itu tidak akan mati. Kalau yang mati itu setelah Al-Masih jelas nabi palsu. Cuma di mute terus. Nah, nabi palsu. Jadi Al-Masih jelas akan bangkit. Yesus adalah nabi yang masih hidup sekarang. Ini saya sudah cemen ya, suaranya terlihat. Nah, dadah. Udah kenyang koin pergi dia ya. Sudah kenyang koin pergi dia. Ya, sudah dapat koin pergi. Udah kencreng selesai berbukti pulang. Kencreng selesai pulang. Ya. Quran juga makhluk, Quran itu ciptaan. Ya, itu dia saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keseruan suatu diskusi atau debat antara teman-teman para apologet Kristen yang menghadapi atau melawan seorang Ustadz Cuma. Dan kalau kita melihat dari awal debat sampai pada akhir, memang Ustadz Cuma ini cuma modal mulut besar atau suara besar seperti itu tanpa membawa suatu data-data yang bisa dibuktikan kebenarannya. Apalagi ketika dia membahas tentang kekristenan, semuanya itu pasti akan tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran yang ada dalam iman Kristen itu sendiri. Karena apa? Karena memang pada dasarnya Ustadz Cuma ini ketika dia berdiskusi atau membawakan suatu narasi, pastinya dia akan membawa data liar yang dimana dia hanya memang betul-betul modal comot ayat Alkitab tanpa dia mencari, menggali, bahkan mentafsirkan ayat tersebut dengan baik dan benar seperti itu. Tapi kalau kita melihat ya sangat luar biasa bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini bisa melawan serta membantah setiap tuduhan-tuduhan liar, bahkan data-data liar yang dibawakan oleh seorang Ustadz Cuma seperti itu. Dan ketika seorang teman-teman para apologet Kristen membantah setiap narasinya, dia malah kepanasan, dia emosi seperti itu, merasa diri paling benar dengan menggunakan nada atau suara yang besar seperti itu ya. Ya, tapi tentunya kita sendirilah ya yang menyimak bisa menilai bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat tersebut seperti itu. Karena memang tujuan diskusi atau debat ini dimana supaya kita semua yang menonton bisa mendapatkan suatu edukasi yang baik dan kita juga bisa menjadi menilai ya mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang memang sama sekali tidak benar seperti itu ya. Ya, kita terus berdoa
berdoa mendukung para teman-teman para apologet Kristen ini supaya dimanapun mereka berada dalam pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan lewat media sosial ini, ya mereka boleh terus diberikan hikmat oleh Tuhan Yesus sehingga mereka bisa terus memberitakan kabar baik, kabar kebenaran itu sendiri kepada setiap orang yang selalu saja memutarbalikkan kebenaran tentang iman Kristen, apalagi kepada Ustadz Suma itu sendiri ya. Tapi ya kalau kita melihat ya Ustadz Suma ini ketika berhadapan dengan teman-teman para apologet Kristen ini kayak walaupun dia emosi tapi dia seperti ada agak sedikit sadar seperti itu ya karena memang benar ketika kebenaran itu dibukakan pasti akan sulit dibantah seperti itu ya kita bersyukur ya untuk pelayanan ini, kita berdoa kiranya melalui pelayanan ini ya Tuhan banyak jiwa yang boleh dimenangkan, banyak orang yang boleh mengenal bahkan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka seperti itu ya. Dan kiranya melalui video ini juga kita boleh diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan ya. Sampai berjumpa saudaraku di video-video yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.